Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di webinar Kodepolitan. Nah, pada malam hari ini tentunya teman-teman sudah menunggu di YouTube Kodepolitan. Kita kehadiran salah satu sosok yang sangat inspiratif. Beliau adalah Kang Syarif. Kang Syarif Hidayatullah ya, Halo, halo Kang. iya, Apa Ahmad kabar? Syarif Ahmad Syarif, Hidayatullah. panggilan ininya Kang Syarif Kang boleh, Syarif ya. iya. Siap, bersama Kang Syarif. Beliau adalah founder sekaligus CEO dari Cyberlabs ya. Ya, Cyberlabs. Cyberlabs. Nah, pada malam hari ini, seperti biasa, webinar ini terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama nantinya tentunya Kang Syarif akan menyampaikan materi, dan yang kedua nanti ada sesi tanya jawab di mana teman-teman yang ada di uh, grup premium Kodepolitan bisa bertanya melalui forum di Telegram. Nah, sebelum acara dimulai, akan saya sampaikan beberapa update informasi bahwasanya webinar ini merupakan salah satu program yang ditunjukkan sebagai konten tambahan untuk program Kodepolitan Premium. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Kodepolitan Premium, Kodepolitan Premium ini merupakan program terbaru Kodepolitan untuk membantu teman-teman dalam belajar pemrograman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin intensif belajar pemrograman bisa bergabung di Kodepolitan Premium ini. Bisa dicek secara langsung, dikunjungi di premium.kodepolitan.com. Nah, untuk info bagi teman-teman yang sudah bergabung di Kodepolitan Premium, kita sedang membuat salah satu project base yang sedang dibangun, dan beberapa saat lagi nanti mungkin minggu depan akan kita publish di additional course, jadi mohon bersabar. Oke, mungkin langsung saja karena waktunya juga sudah jam 7 tepat. Buat Kang Syarif sudah mempersiapkan materinya juga. Iya. Silakan mungkin Kang Syarif langsung saja materinya boleh disampaikan. Iya. Pada Oke, teman-teman. sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih ke teman-teman Kodepolitan ya. Siap. Dipanggilnya apa? Para apa nih? Kodepoliters. Kode Bukan. Kodepolitanian ya kali. Ya udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah. Saya adalah founder dan juga CEO Cyberlabs. Dan di sini mungkin materinya kan ini ya, bagaimana membangun sebuah startup Startup. teknologi, terutama Cyberlab. Jadi mungkin saya mau sharing nih Kang Kukuh gitu kan. Saya mau sharing bagaimana Cyberlab ini berkembang. Dan di sini kan memang agak sedikit apa namanya, attraction ya, maksudnya temanya itu bagaimana membangun Startup startup dengan mulai modal dengan modal 5.000. 5.000. Pertanyaannya adalah, bener gak sih, jangan-jangan cuman gimmick aja gitu kan, ataukah Clickbait. clickbait, atau mungkin bener gak sih. Nanti mungkin saya akan sedikit jelaskan di beberapa slide, saya sudah sediakan biar teman-teman apa namanya, penonton di rumah ataupun dimanapun itu bisa apa namanya, kebayang seperti apa. Ya, jadi memang kami ini materinya bisa langsung kali ya. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai Cyberlabs. Nah, ini Cyberlabs, kemudian ini nggak usah dikenalin lah ya, tadi udah. Nah, jadi memang saya itu memulai bisnis kosan, mohon maaf, saya memulai bisnis Cyberlab ini itu awalnya tahun 2014. 2014 pertengahan. Itu teman-teman bisa lihat, kebetulan ini ada foto otentik ya, Kang Kukuh nih yang saya tunjukkan. Kebetulan saya lulusan SMK. Jadi saya back dulu. Itu saya lulusan SMK di Kota Bogor, SMK Wikrama. Kemudian setelah itu saya langsung pindah ke Bandung ya. Bandung. Kemudian saya udah kerja berapa lama, baru kemudian saya mencoba untuk apa namanya, nekat berbisnis. Padahal waktu itu saya ke Kota Bandung itu di Kabupaten Bandung. Jadi jangan kira di Kota Bandung dengan UMR yang besar, karena waktu itu memang di kabupatennya. Nah, namanya Asian Brand. Nah, kemudian ini adalah gambarnya. Ini Banjaran. Oh gitu. Banjaran. Jadi buat teman-teman yang tahu Banjaran, Soreang, yang Hmm, suka banjir itu di banjir. Bandung. Iya, Nah, betul. depannya itu adalah kamar kosan saya. Oh, Nah, ini kamar kosan saya, teman-teman bisa lihat. Jadi waktu itu saya nggak punya apa namanya, nggak punya eh bisa dikatakan saya eh apa ya, saya nggak punya saya cuma punya mimpi bagaimana saya suatu hari pengen punya usaha. Kemudian saya memulai di kamar kosan ini, dan teman-teman bisa lihat di sini ada 3 orang. 3 orang ini adalah teman-teman saya yang waktu di SMK Wikrama waktu itu. Jadi waktu itu saya kontak-kontak, kebetulan mereka sudah kerja di Jakarta. Saya kontak,
eh, ke mereka gimana kalau kita bikin usaha, tapi waktu itu masih bingung, usahanya startup. Waktu itu belum zamannya Belum zaman startup. ya. Jadi pertengahan 2014 ini kan ada tuh mid 2014. Itu belum ada zamannya istilah startup lah, technopreneurship, unicorn itu belum. Pokoknya gimana caranya kita bikin usaha di bidang teknologi aja. Teknologi. Waktu itu saya hanya baru bisa bikin website karena saya memang jurusannya di SMK itu RPL, rekayasa perangkat Perangkat lunak. lunak. Jadi ngodingnya juga masih ngoding biasa aja gitu. Kemudian saya ajak teman-teman saya bertiga. Teman-teman bisa lihat ya di situ komputernya masih komputer tabung tuh yang di ujung tuh. Komputer tabung, kemudian kasurnya juga bukan kasur spring bed juga bukan gitu kan. Tapi teman-teman saya udah pada punya laptop waktu itu karena sudah kerja di Jakarta. Nah, waktu itu 3 teman saya. Pertanyaannya adalah saya di mana? Saya yang foto di sini gitu kan. Nah, waktu itu saya coba ajak teman-teman SMK saya latar belakangnya SMK, eh, yuk kita bikin usaha yuk, tapi apa ya? Oke, kita coba dulu mulai dari software developer waktu itu. Kita coba tawar-tawarin website karena memang itu kompetensi yang kami miliki pertama kali. Nah, kemudian saya waktu itu rajin sekali dengar yang namanya radio, Kang. Nah, ini di sini nih permulaan kenapa 5.000 itu. Jadi waktu itu saya rajin banget dengerin namanya radio gitu kan. Di situ saya waktu itu ngedenger MKFM MKFM, punyanya Agim. Agim. Kemudian di situ katanya di radio itu ada dia bilang ada iklan lah ya, iklan seminar pengusaha tapi gratis. Jadi bisa diikutin sama siapa saja waktu itu. Akhirnya saya coba datang ke sana, ke seminar itu. Karena waktu itu saya pikir kalau saya pengen jualan website, target saya adalah pengusaha, maka saya harus gaul sama pengusaha. Tapi kebetulan ini saya dengar ada iklan di radio, itu ada seminar wirausaha gratis. Nah, gratisnya kan udah nggak pakai duit tuh. Ini Nah, pastinya udah resign berarti? belum. Belum ya? Belum. Jadi waktu itu masih Masih kerja, tapi uang saya memang dipakai buat bayar kosan, makan kayak gitu. Jadi memang waktu itu gaji saya belum besar. UMR kabupaten lah gimana. Jadi memang tidak besar gitu kan. Nah, kemudian waktu itu saya mulai waktu itu juga memang saya jujur punya motor, tapi motornya itu masih kreditan. Masih kreditan. Jadi belum lunas juga. Jadi gajinya buat kredit juga nih? Ya, jadi gajinya buat macam-macam, pokoknya habis aja gitu kan. Nah, kemudian waktu itu memang saya juga nggak punya tabungan karena semua habis gitu kan untuk belajar di internet, untuk beli e-book, untuk macam-macam. Nah, kemudian si uang ini, nah tadi kenapa 5.000? Jadi mulanya itu eh saya pakai uang ini untuk beli bensin. Jadi waktu itu beli bensin motor. Waktu itu kan belum zamannya Pertalite. Terus harga 2014 kan masih murah ya. Jadi 1 liter itu 5.000 rupiah. Waktu itu masih premium. Jadi belum Pertalite, belum Pertamax. Waktu itu saya beli. Saya berangkat, saya ke tempat seminar naik motor gitu kan. 2014 pertengahan untuk datang ke seminar yang katanya gratis itu. Nah, jadi 5.000 itu tuh saya pakai buat beli bensin modalnya awalnya gitu kan. Kemudian saya coba datang ke seminar itu. Kemudian di situ memang ada kurang lebih 30-40 peserta yang campuran, ada pengusaha dan non pengusaha, ada yang lagi belajar bisnis, ada yang memang pengusaha atau pebisnis. Nah, kemudian saya kenalan, nekat aja ya, kemudian waktu itu saya ketemu sama pengusaha yang kebetulan punya bisnis distro, Kang. Waktu itu ada bisnis distro. Nah, kebetulan dia butuh website waktu itu, Nah, dia nanya, Kang Sarif, saya kebetulan nih butuh website nih gitu kan.
kan saya kenalan ya, Oh, nama saya Sarip, saya bisa bikin web gitu kan, dan webnya juga masih belum canggih kayak sekarang tuh, masih belum kayak marketplace dan lain-lain. Kemudian dia minta bikinin website yang ada shopping chartnya, kemudian yang ada template-nya dan macem-macem, pokoknya macem-macem deh. Kemudian saya hitung-hitung sama tim yang bertiga ini, kemudian saya pulang ke rumah, saya hitung-hitung sama tim yang bertiga ini, saya diskusi via telepon. Ini kalau pengen bikin website waktu itu saya masih bingung. Kira-kira berapa ya saya harus ngajuin harga awal ya. harga awal. Karena memang waktu itu kami masih baru banget berbisnis. Saya nggak tahu. Kalau saya tawarin misalnya ratusan ribu takut kemurahan. Murahan. Karena saya dengar katanya software itu kan mahal-mahal. Iya. Kalau saya tawarin mahal takutnya malah Kabur. kabur orangnya gitu kan. Akhirnya kami ya udah deh kita tawarin aja di harga 5 juta rupiah Hmm, waktu itu. Kalau sekarang website yang custom mana bisa 5 iya. juta, bener gak? Nah waktu itu kami coba, saya coba tawarkan ke si bapaknya, Pak, eh, untuk pembuatan website ini, e-commerce ini harganya 5 juta rupiah. Nah si bapak ini nawar. Pertama nawarnya sama saya sih didiemin, tapi lama-lama kan dia nanya kayak gini, kantornya di mana Kang Sarif gitu kan. Saya bingung dong karena kantor saya masih kamar kosan. Kosan. Terus dia nanya, Kang Sarif kalau boleh tahu portofolionya udah pernah bikin apa aja. Hmm, Bingung, makin bingung saya kan. Aduh, portofolio dalam hati, justru bapak ini adalah calon klien pertama saya pertama. nih gitu. Saya bingung aja waktu itu ngejawabnya. Akhirnya dia nawar, coba Kang Kuku bisa tebak gak kira-kira berapa akhirnya deal-dealnya kami? 3 juta. 3 juta, Iya. benar, nggak Iya. mau berubah. Nggak. Nah, itu deal-dealnya itu saya sama si bapak itu di harga 1.250.000. Jadi jadi banting harga banget. Jadi 75% diskon ibaratnya dari 5 juta jadi 1.200.000. Saya bilang ya udah deh nggak apa-apa teman-teman dibanding kita apa namanya nggak dapat karena ini kan usaha pertama waktu itu kan. Nah, 1.250.000 ini akhirnya kami coba, apa namanya, kami terima, kami develop 1 bulan lagi websitenya, Satu bulan. 1 bulan. Sok kalau misalnya dibagi ke 4 orang ini paling dapatnya 300.000 300 ewang ribu. kan, ibaratnya terlalu kecil. Akhirnya saya diskusi nih sama 3 orang ini, gimana kalau misalnya 1,2 ini, 1.250.000 ini sama kita diinvestasikan uangnya. Hmm. Nah, waktu itu saya masih masih rajin ngedengerin radio kayak gitu kan. Nah waktu itu memang ada apa namanya di Bandung ada sekolah bisnis 3 bulan, sekolah bagaimana belajar bisnis selama 3 bulan. Harganya 3,5 juta. Saya mulai mikir lagi, kalau saya bisa masuk ke sekolah ini, kemungkinan saya bisa gaul sama pengusaha Hmm. lainnya. Karena memang target market saya adalah seorang Usaha. pengusaha, gitu kan. Karena kan website itu memang yang bisa daya belinya tinggi kan para pemilik usaha kayak gitu kan. Nah kemudian saya coba datengin, kemudian alhamdulillahnya itu ternyata dari 3,5 juta ini bisa dicicil 3 kali. Jadi 1.250.000 modal tadi yang tadinya 5.000 jadi 1.250.000 itu sama saya dipakai buat cicilan pertama kayak gitu kan. Nih saya kasih gitu kan. Untung teman-teman di sini masih punya tabungan waktu itu kan. Nah, alhasil saya masuklah ke sekolah itu. Di situ saya belajar selama 3 bulan, belajar bukan lagi belajar coding, tapi belajar mengenai bisnis. Waktu itu kan saya orangnya IT banget, sering di kamar. Akhirnya saya bolak-balik dari Kabupaten Bandung, tadi Kecamatan Banjaran ke Kota Bandung. Saya belajar bisnis, saya belajar keuangan di situ, di sekolah bisnis itu. Kemudian apa namanya? Di situ memang saya ketemu memang tepat, alhamdulillahnya tepat. Jadi saya memang ketemu sama beberapa pengusaha, Pengusaha. ada pengusaha makanan, ada pengusaha baju juga, pengusaha Bandung lah ya. Nah kemudian ternyata ada pengusaha makanan yang memang dia minta buatin website lagi, Hmm. profile waktu itu, saya inget banget. Nah kemudian eh, apa namanya, akhirnya kami deal. Tapi untungnya setelah agak sedikit nawar-nawar akhirnya kami deal lah gitu ya. Nah kemudian lama-lama di situ selama 3 bulan saya kenalan sama banyak teman-teman pengusaha, salah satunya pengusaha properti, salah satunya properti, pengusaha kos-kosan tepatnya. Kosan. Jadi bukan properti yang punya apa, eh
Perumahan, bukan, Perumahan tapi ya. kos-kosan. Kebetulan kos-kosannya banyak, ada 40. Hmm. Waktu itu saya nabung gitu kan, dari klien pertama, klien kedua, klien ketiga, kami deal aja sama teman-teman. Ini kita ada uang, kita bagi-baginya sedikit-sedikit dulu ya, gitu kan ibaratnya. Ini uangnya kita tabung, kemudian nyampe lah di angka 15 juta waktu itu. Hmm. 15 juta ini kayaknya kita udah harus pindah deh ke kota Bandung. Ke kota Bandung Kota ya, ya, dari kabupaten. bukan kabupaten lagi gitu kan. Kayaknya kita harus pindah deh, kita harus nyari kantor deh yang representatif, karena udah Hmm. mulai banyak klien yang nanyain Kantornya di mana? kantornya di mana. Udah mulai banyak yang mau mampir. Kita kan udah nggak enak. Akhirnya ketemu sama tadi pengusaha properti, pengusaha kos-kosan tadi. Nah, eh kemudian saya tanya, Kang, Akang punya ini gak rumah yang 15 jutaan gitu kan buat kantor. Terus dia waktu itu nunjukin ke saya, ternyata dia nunjukinnya gudang. Astagfirullah gitu kan. Maksudnya bener-bener yang mesti dicat, Hmm. mesti di apa, ya otomatis kan pengeluaran lagi, sedangkan uang Iya. kami cuma 15 juta, boro-boro beli cat, boro-boro mau betulin genteng gitu kan, gitu ya. Nah, udah gitu lucunya di situ deh, pokoknya saya inget banget tuh, pokoknya kotor banget itu. Paling ini Kang katanya 15 juta, ada katanya perumahan tapi agak elit di Jalan Jakarta. Nah ini di komplek, Ah. 2 lantai. Nah ini kantor kedua kami. Nah dia bilang, nih Kang ada nih, tapi ini harganya katanya 40 juta. Buset, 40 juta. Kita nyarinya yang 15 15 juta, juta dia ya. nawarnya 40 juta. Aduh, waktu itu saya bilang, aduh Kang maaf, saya nggak ada uang. Saya adanya cuma 15 juta. Saya belum mampu waktu itu bilangnya. Dan saya juga nggak mau minjem ke bank atau kemana-mana gitu ya, karena apa yang mau apa namanya apa yang mau dijaminkan gitu kan, orang motor aja belum Benar. lunas gitu kan. Nah udah gitu, eh alhasil, dia bilang benar ya, maksudnya benar, 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di berniaga. Iya. Jadi ketika saya ketemu sama teman-teman itu, teman-teman pengusaha, karena memang saya kan udah jadi pengusaha ceritanya, Hmm. meskipun masih kecil banget tuh, pengusaha IT judulnya. Nah, saya ketemu sama beliau yang punya rumah, dia bilang kayak gini syukurnya, Kang Sarif gini aja deh, ya udah Kang Sarif nggak apa-apa sewa rumah ini 15 juta, sisanya itu dibayar pakai software. Kang Sarif kan bisa bikin software kan, bisa kata saya teh, software akunting, karena memang saya punya 40 kosan kata dianya, Hmm. 40 atau berapa ya, 40 kosan kata dianya. Ya alhasil ya udah deal deh Kang kata langsung ya gitu kan. Nah akhirnya kami bisa menempati rumah ini. Nah, kemudian, nah teman-teman bisa lihat ini tim saya juga bertambah gitu ya. Karena kami udah nggak bisa lagi menghandle satu atau dua project. Sudah mulai ada 3 project berbarengan, meskipun nilai projectnya masih kecil. Kayak Hmm. gitu. Teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, itu yang tinggi saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 tim baru. Nah, ini pelajaran buat teman-teman. Biasanya kalau saya seminar, nah saya biasanya flashback. Nah, ternyata 3 orang yang ada di sini kan 3 orang nih. Ternyata dua orang yang ada di sini itu sudah tidak ada di Di sini. sini. Bukan karena meninggal ya, bukan. Tapi karena memang ini 2015 loh. Ini pertengahan 2014. 14. Nah, kemudian kami pindah 2015 itu, apa namanya, ternyata 2 orang sudah tidak ada gitu. Ibaratnya kayak saya tuh kayak ditinggalin sama pacar lah ibaratnya, yang tadinya co-foundernya tuh pada ninggalin gitu ibaratnya ya. Nah akhirnya saya cuman apa namanya, cuman ada 1 orang yang memang waktu itu masih mau bekerja sama sama saya waktu itu. Selebihnya itu saya nge-hire Hmm. profesional, ada programmer, ada anak multimedia untuk ngedesain. Timnya masih segini. Nah, kemudian saya menduplikasi ilmu yang pertama. Ilmu yang pertama adalah berinvestasi. Tadi kan saya Investasi. berinvestasi. Iya. Jadi kalau yang tadinya uang saya cuma 1 juta 5 ribu,
saya investasikan buat apa namanya bensin motor, kemudian dapatlah 1.250.000 gitu kan. Kemudian saya investasikan, kemudian akhirnya dapatlah belasan juta gitu kan. Belasan juta saya investasikan ke rumah, saya investasikan lagi. Pokoknya masih pakai metode itu, saya putar uangnya. Nah, ini 2006. Nah, ini apa namanya? Ruangannya saya masih inget banget. Untungnya masih ada fotonya ya. Jadi teman-teman bisa, oh iya bener nih perjalanannya si Cyberlab ini begini nih. Ini ruangan tamu gitu ya. Ini juga nyicil, awalnya nggak ada, cuman waktu itu kami ada uang 2,5 juta, ya udah kita beli sofa yuk gitu kan, karena nggak enak masa melantai ada tamu. Ini ruang tengah. Kemudian ini apa namanya, suasana ruangannya jadi belum pakai seragam tuh, boro-boro lah beli seragam. Pokoknya bebas aja deh, waktu itu masih adik-adik kelas saya di SMK, waktu itu saya rekrut kayak gitu kan. Nah, tapi jangan lihat si apa namanya si iMac ini ya gitu kan. Eh, karena itu sebenarnya kreditan gitu, karena memang desainer ada yang butuh banget, dan itu pun saya belinya second waktu itu ya. Kemudian apa namanya, suasananya beginilah gitu, masih sedikit banget. Nah, kemudian ini ada yang pakai jersey ini di lantai 2 gitu kan. Pokoknya timnya masih kecil lah, masih segini gitu kan. Nah, alhamdulillah tadi ilmu tadi saya duplikasi kayak gitu. Jadi investasi itu ketika saya dapat uang saya coba duplikasi. eh nah, ini. Nah, sekarang saya pindah di Jalan di Buah Batu. Ini 2016. Jadi 1 tahun kemudian, alhamdulillah tim kami bertambah. Totalnya yang Hmm. tadinya berapa tadi? 7 nambah Tiga. 3 ya. Pertama 3 Iya, dulu, 3. hilang dua, hilang dua, tinggal satu. Tapi nambah tuh 7. 7. Sekarang total ada 28 tim, gitu kan. Oke. Itu mulai dari programmer, mulai dari anak multimedia, kayak gitu kan. Ini 2016 sampai sekarang alhamdulillah. Karena memang 28 orang ini jumlah yang agak banyak. Kalau pakai rumah yang tadi agak sempit dan panas, kami pindahlah ke Buah Batu gitu kan. Hmm. Nah, kemudian sampai sekarang nih gitu kan. Jadi 4 tahun ya, dari 2014 saya 11. berup sekarang 2018 nih. Timnya udah bisa apa bikin slogan logo-logo Cyberlab tuh di belakangnya kan ada tuh Cyberlab tulisan kayak gitu ya. Udah ada agak sedikit seragamnya lah gitu kan, udah mulai sedikit rapi. Nah, kebetulan nih Kang Kukuh nih, saya ini suka banget sama yang namanya game. Hmm. Jadi memang biasalah anak IT Iya. kan sukanya game gitu ya. Dan kebetulan game yang suka saya main itu game-game fantasi, kayak Final Fantasy, game RPG dan lain-lain. Nah, apa namanya, jadi saya pengen, kebetulan rumah ini agak cukup besar, jadi saya coba desain ini kantor sedemikian rupa dengan modal yang ada, itu biar seperti layaknya game-game kayak gitulah pokoknya, kayak di game-game RPG. Nah, akhirnya kami punya beberapa ruangan, contohnya Hmm. ini, kami punya ruangan namanya Lunar Garden. Ya, Jadi ya, di ya. kantor saya itu nggak ada yang namanya ruang tengah, nggak ada yang namanya ruang meeting, nggak ada yang namanya kamar mandi, nggak ada yang namanya dapur. Nah, ini Lunar Garden. Jadi Lunar Garden ini apa? Nah, ini. Jadi ini ruang tengah tadi itu sama saya dikasih rumput sintetis warna hijau. Kemudian kayak kafe ya, kayak gitu kan. Kayak lapangan sepak bola kalau orang Hmm. biasanya datang ke sini, dan ini luas. Jadi teman-teman programmer atau teman-teman yang kerja itu bisa kerja di sini, kayak gitu. Nah, ini kayak taman. Kemudian jadi mereka pada duduk-duduk nih di kursi ini. Kemudian apa namanya, saya juga ada ruangan gitu kan, namanya Magical Forest gitu kan. Magical Forest ini ruangan yang eh, apa namanya, khusus buat programmer yang senangnya selonjoran atau Hmm. nggak duduk, atau yang pengennya tuh tengkurap lah gitu ya. Sama saya dikasih sedikit bantal kayak gitu ya, bantal-bantal agak besar. Nah, akhirnya mereka bisa di sini. Kemudian dikasih wallpapernya wallpaper apa, kayu gitu. Jadi seolah-olah kayak forest gitu, kayak apa namanya, forest tuh kayak hutan gitu. Nah, makanya kan kelihatannya ada ini. Kemudian di sini ada juga, di situ di ruangan yang sama di Magical Forest tuh ada namanya Stone Memories. Kebetulan ada batu-batu aja, ada batu-batu bekas di rumah itu gitu kan di sini. Itu sama saya ditempelin foto-foto. Jadi si saya ini kami biasanya liburan per 3 bulan sekali, Kang, gitu kan. 3 bulan tuh liburan misalnya ke yang deket-deket aja, karena kan saya tahu tuh programmer biasanya gampang stres, kemudian kerjaannya gimana
gitu kan. Kami liburan, tapi liburan yang deket-deket aja kayak gitu. Liburan kayak misalnya ke Ciater, Kawah Putih yang ya yang hemat-hemat aja lah gitu kan. Kemudian kami foto, kami posting lah, ibarat istilah di Facebook, kami posting di Stone Stone Memories. Memories. Makanya kami kasih nama Stone Memories. Tujuannya apa? Biar kalau misalnya ada yang mau keluar, kemudian dia lihat fotonya dia gitu, ternyata udah banyak memori ya, akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah, kemudian kami juga ada creative space. Nah, ini khusus buat desainer. Kebetulan desainer juga dia punya ruangan khusus sekarang gitu kan. Nah, itu di lantai 2. Ya masih kecil-kecil lah ruangannya. Nah, ini contohnya ruangannya. Jadi si tembok yang belakangnya tuh ya si tembok putih sebenarnya dia sama kami dimodif. Itu pakai warna hitam, ada tulisan play kan di sana, hard play. Apa sih sebenarnya dia work hard play hard Hard gitu ya. sebenarnya. Cuman di situ kelihatannya mungkin hard play hard aja gitu. Nah, kemudian kami coret-coret aja, jadi itu bisa dihapus pakai kapur kayak gitu kan, karena desainer itu kan seneng banget ngedesain ya, jadi mereka bisa ngedesain di sini. Nah, kemudian ini ada juga ruangan namanya Dreamland, jadi ada beberapa ruangan. Nah, ini nyicil, jadi nggak langsung jebret kayak orang pun dapat uang dari investor gitu, jebret langsung lengkap, nggak. Awalnya Lunar Garden dulu, kemudian ruangan apa, kemudian akhirnya kami ada uang gitu kan, akhirnya kami punya ruangan namanya Dreamland kayak gitu, kami modif, kami cat gitu kan. Nah, ini ruangannya itu bernuansa memang pastel, jadi vanilla gitu, jadi warna-warna lembut. Di sana ada aksen permen, kemudian jam, yang suka nonton Alice in Wonderland kayak gitu, kemudian pelangi, itu sama saya dikasih ruangan ini. Tapi sebenarnya yang kerja di sini itu orang-orang admin sebenarnya. Cuman ya udah deh, kita bikin kayak gini biar lebih tematik gitu ya. Jamur, jadi pas masuk tuh kayak ada di negeri dongeng ceritanya gitu kan, namanya Dreamland. Nah, kemudian ini kami juga sedikit demi sedikit punya namanya studio. Jadi kami kasih nama Pixel Studio. Jadi ada uang. Ini kami bikin studio mini kecil-kecilan buat foto produk gitu. Jadi kami punya produk namanya Hydro. Itu platform website. Jadi kami pengen ngebantu UKM untuk bisa punya toko online. Kayak si bapak tadi, bapak yang pertama kan butuh toko online tuh. Tapi sama kami kan kami kasih harga 5 juta. Tapi kan tidak semua orang, apalagi pengusaha baru itu punya uang sebanyak itu. Akhirnya kami bikin kayak generator kayak Blogspot kayak gitu. Tapi jadinya toko online yang udah ada shopping chatnya, yang udah ada template-nya dengan kualitas yang sama. Sama. Jadi kami bikin mesinnya. Ya kayak inilah kayak generatornya ya. Nah, bagi mereka sekarang nih, kalau sekarang bagi mereka yang punya bagi mereka yang punya atau yang pesen, bagi UKM yang pesen website di Cyberlab, itu gratis foto produk juga gitu. Karena saya tahu kalau UKM hanya dikasih website, itu pasti website nggak akan Nggak akan diapa-apain. diapa-apain gitu kan. Ya sibuk sama SDM, sibuk sama produk, sibuk sama manajemen dan lain-lain kan. Kemudian handphonenya juga mungkin dia foto produk pakai handphone yang biasa gitu kan. Ya udah deh, gini aja, kita kasih deh fasilitas tambahan namanya kayak gini. Jadi kami kasih Free nih ya. free. Jadi bagi mereka yang pesan website di Cyberlab, itu kami kasih foto produk gratis kayak gitu. Dan harganya itu sekarang bukan lagi 5 juta yang kami tawarkan, tapi 700.000. 700.000. Iya, 700.000 tuh udah dapat toko online, domain sendiri, hosting sendiri, kemudian gratis foto produk kayak gitu. Nah, jadi memang niatnya membantu Membantu ya. UKM dulu gitu ya. Karena kan tidak semua UKM itu punya daya beli sampai 5 juta ya. Kayak gitu kan. Nah, karena kan ada macam-macam. Nah, kemudian ini ada ruangan di lantai 2 namanya Fairy Blossom. Fairy Blossom ini tadinya ruangan yang kacau banget gitu kan, rusak banget. Cuman sama saya dikasih ini, yang kayak begini. Jadi ada bunga sakura di lantai 2. Jadi teman-teman programmer itu duduk di bawah bunga sakura itu, kemudian mereka bekerja. Dan di sini siapapun bisa bekerja, ibaratnya saya mah pengen kerja di Fairy Blossom gitu kan, karena kan mereka pada pakai laptop nih ya, mereka tinggal
duduk di sini, atau saya nggak betah di Fairy Blossom, saya pengen pindah ke Lunar Garden yang tadi yang rumput hijau itu, ya silahkan juga kayak gitu. Jadi bebas, terserah suka-suka. Jadi memang nggak ada tempat kerja khusus kecuali yang pakai CPU ya, karena berat kayak gitu. Nah, ini ruangannya. Nah, kami ada juga ruang meeting. Ruang meeting karena saya kan seneng nonton film-film nih. Kalau film-film di di kayak Harry Potter, di apa. Tadi kan cewek semua tuh, ada Fairy Blossom, ada Dreamland, ada macam-macam gitu kan. Kayaknya kita butuh deh ruangan yang agak kecowok-cowokan deh. Ya udah, ini ada ruang meeting, kita bikin lantern graph ya, gitu kan. Jadi ini ruangan meeting kami. Jadi ruangan meeting ini memang ibarat kayak, jadi banyak lentera. Nah, ini ada lampu-lampu kan, teman-teman bisa lihat. Jadi seolah-olah mereka tuh meeting kayak di dalam kerajaan kuno gitu loh, kasarnya kayak gitu. Jadi suasananya agak sedikit ini gitu ya, agak sedikit tenang gitu, tapi nggak angker ya, kayak gitu. Nah, kemudian alhamdulillah dari uang yang tadi, saya bisa punya rezeki gitu kan. Saya ajak teman-teman setahun sekali untuk jalan-jalan, karena kan kita tahu ya, programmer tadi kan gampang stres dan lain-lain. Kami jalan-jalan ke Dufan ya. ke Dufan, atau kami jalan-jalan kemana kayak gitu ya. Pokoknya kalau ini mah yang keluar kota mah jalan-jalan setahun sekali lah gitu, karena kan budgetnya besar ya, karena sewa bis, makannya, dan lain-lain. Nah, akhirnya ada rezeki. Nah, ini tahun 2018 kami punya cabang juga. Ini di Aryo Bimo Sentral, lantai 8, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, karena klien kami lambat laun, jadi saya mengoptimalkan banyak strategi marketing kayak gitu. Nanti mungkin ada sesi pertanyaan ya, Kang Kukuh ya, Iya, betul. dari sana. Jadi saya mengoptimalkan banyak strategi marketing, baik itu online ataupun offline kayak gitu kan. Nah, kemudian lambat laun itu banyak juga klien dari Jakarta yang memang menggunakan jasa kami. Akhirnya lambat laun kan kami capek ya bolak-balik Bandung Jakarta. Ya udah, gimana kalau kita punya kantor representatif atau kantor cabang di Jakarta. Nah, kami sewa di sini. Ini bukan sewa gedungnya ya, tapi bukan sewa satu gedung, cuman salah satu lantainya kami sewa untuk sebagai ruangan marketing aja kayak gitu. Nah, saya masih menduplikasi tips yang pertama. Saya selalu berinvestasi dulu untuk 5 tahun pertama bisnis. Jadi uang-uang yang saya terima itu tidak langsung saya gunakan untuk poya-poya, tapi sama saya dipakai buat investasi. Saya pakai buat pameran, saya pakai buat promosi gitu kan. Akhirnya lambat laun itu mulai ada klien dari luar negeri. Ya, kita mulainya dari Singapura dulu lah ya, gitu kan. Akhirnya kami bisa punya kesempatan punya cabang itu di Singapura pertengahan 2018 ini. Yang tadinya kamar kosan bisa lihat ya, yang tadi kasurnya juga hancur banget gitu kan. Ini kami akhirnya punya kantor cabang di Singapura ini pertengahan 2018, itu di alamatnya di sini, Fragrance Empire 456 Alexandra Road. Jadi kalau buat temen-temen nih yang kebetulan di Singapura pengen mampir, silahkan. Nah, karena tadi saya sering ngebantu UKM gitu kan. Nah, saya pikir UKM di Indonesia banyak kayak gitu kan, tapi kami juga pengen mencoba untuk ngegarap pasar luar. Kira-kira negara mana lagi ya? Akhirnya kami sering ke Thailand, karena di Thailand tuh banyak UKM. Akhirnya insya Allah kami bakal punya kantor cabang juga di akhir tahun ini, itu di Thailand, di Bangkok. Di sini lokasinya, di True Digital Park namanya. Kami sudah tektokan sama orang sana, insya Allah. Doain aja kalau lancar kayak gitu kan. Nah, apa yang kami lakukan? Ini saya masih punya waktu gak nih, Kang? Masih ada waktu. Masih ada waktu lah ya. Nah, apa yang kami lakukan? Jadi si Cyberlab ini ada logo gelas, Cyberlab. Kami itu punya tiga hal yang kami lakukan. Pertama, services, produk, dan program. Services ini kayak custom lah ya. Mungkin teman-teman IT atau pembaca kode politan atau penonton kode politan itu tahu lah ya, service kayak custom project kayak gitu. Kalau produk, nah ini kami paham bahwa kalau terus-terusan services itu kami nggak bisa scale up. Makanya kami punya produk juga. Kalau Microsoft kan produknya Windows.
Office dan lain-lain kan. Nah, kami juga bikin produk. Kemudian kami juga punya program kayak gitu kan. Nah, inilah our services tuh di atas kan ada bacaan our services ya. Itu jadi apa namanya sebelah kanan kiri atas itu website, mobile app, desktop. Yang tadinya kami nggak bisa bikin mobile apps, lama-lama kami bisa bikin, tapi hybrid dulu waktu itu, hybrid dulu awal-awal karena programmer kami kan waktu itu masih anak SMK waktu itu, maksudnya lulusan SMK gitu kan. Dan belum diajarin waktu itu. Nah, masih hybrid lama-lama kami belajar otodidak, kami bisa bikin yang native. Ini kami bikin mobile app dan desktop dan lain-lain. Dan kami mulai ini contoh-contohnya. Jadi ini yang custom lah ya. Ini website portofolio, teman-teman bisa lihat banyak lah. Ini saya skip aja biar cepet. Nah ini produk kami. Jadi kami ada hydro, ada atom, ada molekul. Apa namanya? Produk kami yang memang kami coba pakai bahasa kimia karena saya nggak mau ribet nyari nama kayak gitu kan. Karena kan kalau ya kayak misalnya Apple produknya iPhone, Windows apa namanya Microsoft produknya Windows, jendela, makin gak nyambung kan. Ya udah saya berlab apa ya, karena labs laboratorium, ya udah gimana kalau produknya pakai bahasa kimia gitu kan. Makanya kita bikin produk namanya hydro atau molekul. Nah ini atom, saya sedikit penjelasan aja ya Kang ya. Nah atom ini jadi dia kayak mobile apps generator. Dulu waktu itu saya bikinnya waktu tahun 2016 waktu itu. Jadi 1 tahun apa 2 tahun setelah saya berdiri, saya udah memikirkan kayaknya kita harus punya produk. Nggak bisa terus-terusan, saya nggak mau dilabelin software house soalnya Kang. Saya pengennya, pokoknya saya itu perusahaan teknologi, karena memang udah didesainnya seperti itu cita-citanya gitu kan. Makanya saya harus punya produk. Akhirnya saya mikir, kalau saya bikin website platform itu sudah banyak pesaing. Akhirnya saya waktu itu, waktu belum banyak tuh ya di Indonesia, saya bikin mobile apps generator, bikinlah namanya Atom. Atom ini jadi yang ngebantu teman-teman UKM untuk bisa punya mobile apps, tinggal klik 3 kali klik jadi kayak gitu, tapi native. Nah, kemudian hydro. Pada saat promosi atom, ternyata di Indonesia, teman-teman UKM, pengusaha-pengusaha itu masih banyak yang belum punya website. Malah mereka nanyain website. Kan? Padahal waktu itu saya mikirnya kan kita mau orang IT, udah mikirnya ke depan mungkin ya, lebih jauh gitu kan. Loh, kok mereka nanyain website lagi ya? Bukannya website itu udah banyak, ada Blogspot, ada WordPress, kemudian ada macam-macam gitu kan. Kenapa mereka masih nanyain, Kang Sarif bisa bikin web gak? Akhirnya saya pikir kayaknya pasar web masih menjanjikan deh, terutama yang e-commerce itu kan. Bikinlah Hydro yang tadi saya bilang yang dijual 700.000, yang gratis foto produk gitu. Cuman memang ini ada kelebihannya lah ya, ada bedanya kayak gitu. Nah, ini contohnya teman-teman di hydroweb.id, ada sistem afiliasinya juga, ada templatingnya, ada macam-macam lah ya. Teman-teman mungkin pembaca kode Python lebih jago lah kalau masalah ini. Saya cuman skip ini aja. Ya ini standar lah ya. Nah ini foto produk yang tadinya begini, ini gurilem nih. Teman-teman mungkin ada yang suka makan gurilem. Ini UKM, dia jual gurilem. Fotonya begini kan ya, biasa banget tuh kalau di foto pakai handphone kan begini. Tapi pada saat kami foto jadi begini. Jauh Jadi ya. lebih apa namanya, lebih Menarik. menarik lah ya, buat lebih instaable lah orang bilang, Instagram. anak muda zaman sekarang bilang lebih instable gitu kan. Nah ini lebih menarik dan lebih menjual. Kalau ini meloko POS, karena memang kami Cyberlab ini fokusnya di pasar ini bisnis. Jadi kami menjadi software house awalnya, kemudian kami bikin produk tapi tetap yang berkaitan sama bisnis gitu. Jadi tidak keluar dari area itu kayak gitu. Karena jadi tadi ada e-commerce, kemudian ada POS, kemudian ada software apa yang memang fokusnya itu ke bisnis, ngebantu pengusaha intinya. Jadi bukan software house yang segala ada, bukan. Ada kan istilah palu gada. Dia software developer tapi menerima juga jasa SEO, menerima juga jasa digital marketing, segala macam. Kalau kami enggak, kami fokus aja bikin softwarenya pun spesifik, software bisnis gitu. Nah, alhamdulillah itu 4 tahun kami punya 500 lebih portofolio. Ini dari mulai apa namanya,
perusahaan kecil sampai perusahaan besar, tapi nggak muat nih kalau 500-500-nya dimasukin, jadi sebagian aja. Nah ini udah teman-teman bisa lihat lah ya, di sebelah ujung kiri atas juga ada apa, perusahaan multinasional kayak Telkom itu jadi klien kami. Maksudnya ya bukan sesuatu yang mudah untuk bisa dipercaya. Percaya ya. Cyberweb kan memang kebanyakan lulusan SMK yang kerja. Kemudian juga apa namanya, eh, kadang kami suka ditanya kuliah di mana, lulusan mana. Kami kadang suka minder gitu, tapi alhamdulillah lah gitu kan, namanya rezeki. Nah ini program, tadi kan ada 3 kegiatan yang kami Iya lakukan, ada betul. services, ada produk, ada program. Nah ini kami juga untuk mendukung produk kami punya program namanya Revolusi 1 Juta UKM Go Online. Hmm. Jadi ini kami ingin mencoba mengonlinekan 1 Juta UKM. Jadi saya ini saya tuh di ujung pakai baju merah, itu saya suka apa namanya mengadakan pelatihan buat teman-teman UKM di Jawa Barat. Saat ini di Jawa Barat dulu deh, kayak gitu kan, kecuali kalau ada undangan di luar Jabar baru saya datang. Nah kemudian ini nih, saya kebetulan ada program juga disabilitas mandiri. Jadi ini program untuk ngebantu teman-teman difabel. Jadi teman-teman difabel yang mohon maaf ya, kayak tunarungu, tunadaksa, yang ibaratnya susah kalau bekerja keluar rumah gitu kan, karena keterbatasan fisiknya, sama saya diedukasi untuk menggunakan teknologi gitu kan. Nah ini nih, kayak gini. Jadi sama saya dikasih pelatihan, itu kan ada pakai kursi roda tuh. Kebayang kalau mereka harus keluar rumah naik angkot, itu Hmm. susah. Kemudian yang pede nggak pede lah mereka gitu kan. Akhirnya sama saya samperin ini di LSM, sekolah apa namanya luar biasa. Saya ajarin mereka bagaimana mengoptimalkan teknologi. Jadi mereka saya ajarin bagaimana membantu menjual produk-produk UKM yang sudah pakai hydro tadi. Jadi mereka bisa dapat penghasilan di rumah kayak gitu. Jadi tanpa harus keluar rumah mereka bisa menghasilkan uang. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Mereka ada yang pakai kursi roda tapi pada pakai pegang handphone kayak gitu kan, bisa kelihatan. Nah, Nah, kami juga internship program karena memang kami berawal dari kecil, saya sadar bahwa bahasa Inggris ini di dunia IT sangat penting. Nah, cuman kalau saya harus kursusin semua pegawai Cyberlab kursus bahasa Inggris itu repot karena dananya terbatas. Akhirnya saya bekerja sama apa namanya kampus luar untuk mendatangkan yang mau PKL ke Cyberlab gitu kan, ternyata ada yang mau. Nah ini teman-teman, itu yang paling apa namanya kiri atas itu dari Mesir gitu kan, itu Hmm. front end developer, itu PKL. Kemudian yang bawah itu yang rambutnya panjang hitam itu dari India. Kemudian yang pakai kerudung itu dari Tunisia. Kemudian juga yang paling pojok kanan itu dari Jerman gitu kan. Mereka PKL 3 bulan, tapi seling-seling ya, 3 bulan selesai, ada lagi Ada tiga lagi. bulan Mereka ngomong bahasa Inggris di kantor gitu kan. Hanya untuk apa? Hanya untuk membantu membiasakan teman-teman di kantor Cyberlab itu berbicara bahasa Inggris kayak gitu. Jadi tidak perlu mengundang guru bahasa Inggris Private ya. private yang native speaker kayak gitu kan. Nah, nah ini prestasi mah nggak usah lah ya. Pokoknya intinya sih kami pernah menang apa nih? Ini dari apa dari Pak Ahmad Heriawan sebagai wirausaha baru Jabar di Gedung Sate. Kemudian ini juga business plan competition. Jadi dulu saya memang sambil jalan bisnis saya pengen juga ikut lomba, tapi nggak hanya fokus ke lomba, karena kalau hanya fokus ke lomba bisnisnya nggak jalan, itu saya bisa disebut startup trophy hunter. Saya nggak mau kayak gitu kan, hanya fokus ke lomba, tapi saya juga tetap fokus di bisnisnya. Cuman ya ini buat nambah-nambah lah ya. Kemudian ini saya dapat juara 1 lomba bisnis competition dari Dispora, dari Backcraft juga kan suka banyak tuh lomba-lomba tuh startup apa namanya competition. Kami juga menang. Kami juga jebolan Indigo juga, yang Atom tadi kan ada produk Atom tuh. Atom saya daftarin ke Telkom Indigo dan alhamdulillah masuk, Tembus. tembus juga. Nah, kemudian dari sana mulailah apa namanya publikasi-publikasi juga mulai berdatangan gitu kan. Ini dari apa namanya pikiran rakyat,
Koran Bisnis Bandung, Takin Asia, Majalah SWA. Nah ini kemudian saya diundang on air di radio, termasuk saya diundang webinar juga di Kodepolitan gitu kan. Nah ini ini yang tadinya saya ngedengerin MKFM, saya sekarang Isi. diundang nih sama stasiun radio Bandung MKFM. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berkunjung ke kan, karena memang ini benar-benar apa namanya, Yang memberikan langkah awal kali ya, langkah awal. Iya, kalau waktu itu saya nggak denger ngedengerin. MKFM mungkin saya nggak tahu seminar gratis tadi kan. Betul, Kalau saya betul. nggak tahu seminar gratis mungkin saya nggak akan seperti sekarang. Nah alhamdulillah kemudian saya pernah diundang juga di CNN ya. Ini mah bukan, mudah-mudahan bisa memotivasi lah ya. Nah tadi saya dapat uang dari lomba, saya pakai tidak untuk poya-poya, saya pakai untuk fokus promosi lagi. Kemudian ini di Singapura, kami buka pameran, aktif juga ini di Marina Bay di Singapura. Kemudian ini di Thailand, kami masuk ke salah satu 7 startup yang diundang ke Asia Digital Expo 2018, tahun 2018 tahun ini berarti ya. Nah kemudian ini, stand booth kami, ini yang cewek yang tengah itu beliau adalah menteri apa ya, menteri ekonomi kreatifnya Thailand kalau nggak salah ya. Nah kemudian ini di Hong Kong juga kami diminta untuk jadi representatif untuk bukan ngebantu ya, mempromosikan bisnis kami lah gitu, merepresentasikan Indonesia lah gitu. Memang sih nggak besar bootnya tapi lumayan kayak gitu, nah kami juga mulai ini, jadi karena kami apa namanya, ini program sedikit, saya ada waktu dikit lagi nih ya, kami ngebantu, nah ini investment, ini kami ngebantu startup yang punya masalah di IT, itu kami bantu. Jadi kami bantu seperti Azlam, itu kami bantu teknologinya kayak gitu. Jadi misalnya Kang Kukuh nih punya ide, punya startup, kemudian nggak punya CTO, nggak punya teknologi dan lain-lain, itu bisa mengajukan ke Cyberlab biar kami bantu di apa namanya, dibantu teknologinya, kami bantu buatkan platformnya Azlam. Legalku juga. Jadi kami punya beberapa investasi di beberapa startup yang investasinya bukan berupa uang. Kalau Indigo atau lomba yang tadi itu kan dia ngasih uang, atau investor dia kan ngasih uang. Kalau kami ngasih jasa. Jadi sok mangga kami bantu IT-nya, kemudian ditukar dengan saham kayak gitu. Nah ini juga ada Palepi. Jadi jangan salah, kita berinvestasi tidak harus selalu berpikir kita pengen jadi investor, tidak harus selalu berpikir bahwa kitanya harus punya duit dulu. Kita bisa jadi investor dengan cara lain kayak gitu. Nah paling seperti itu ya. Mungkin pertanyaan dulu atau gimana nih sebelum Oke. saya masuk ke tips-tipsnya memang nggak terlalu banyak sih, inti-intinya nanti saya sharing inti-intinya apa aja yang tadi saya lakukan biar nantinya teman-teman Kodepolitan itu bisa tahu kayak gitu. Oke. Mungkin itu nanti di akhir atau ada pertanyaan yang berkaitan boleh Iya, ditampilkan seperti itu betul ya. betul. Oke, luar biasa kan, sangat menginspirasi perjalanan yang sangat panjang dari pertama kosan sampai Iya punya kantor dengan tema ruangan iya masing-masing iya. sampai diundang jadi pemateri di luar negeri nih, sangat menginspirasi teman-teman tentunya. Mudah-mudahan Oke. menginspirasi. Mungkin langsung ke sesi pertanyaan, Boleh dan pertanyaan boleh, pertama mungkin dari saya Kang, karena saya mangga, penasaran nih. boleh boleh. Penasaran. Jadi kan ini sudah sangat panjang perjalanannya dari 2014 sampai Mm-mm. 2018 nih. Iya iya Tentunya naik turun kan, ada betul masalah datang pergi datang pergi. Nah, betul. pernah nggak sih berada di kondisi terbawah atau Mm-mm. merasa sedang gagal atau gimana gitu, bahkan Pernah. sampai mau nyerah gitu? Sebenarnya kalau nyerah, sebenarnya kalau saya pribadi itu belum pernah, karena mimpi saya besar kayak gitu kan, karena gini, ketika saya membangun bisnis, saya tidak membangun bisnis untuk 1 atau 2 tahun pertama, tapi saya membangun bisnis untuk 10 tahun. Jadi memang saya masih punya target banyak, bahkan sampai saat ini pun saya masih berambisi untuk ini, kita belum mencapai ini, kita masih belum mencapai itu. Cuman di posisi gagalnya naik turunnya itu sering Sering kayak ya. gitu, bukan sering, pernah gitu ya. Saya cerita dikit, itu di 2005. Tadi kan 2014 pertengahan tuh saya mulai. Iya. Kemudian saya fokus promosi.
kayak gitu kan. Setelah saya fokus promosi gitu kan, waktu itu timnya kan masih sedikit. Kemudian saya nge-hire banyak tim IT waktu itu. Saya fokus promosi, saya ke Jakarta, saya kemana, saya dapat project, orang udah kenal Cyberlab. Kemudian saya lempar ke Tim ke ya. tim gitu kan. Nah, salahnya saya nggak apa namanya salahnya saya ini waktu itu ilmu manajemennya Kurang kali masih ya. kurang kayak gitu kan. Jadi ibaratnya eh 2015 awal itu Januari Cyberlab hampir bangkrut karena Hmm. ujung-ujungnya kami punya banyak klien tapi kualitas kami tidak bagus kayak gitu. Jadi jadi bisa bikin web, bisa saya serahkan ke tim dapur, ternyata tim dapur keteteran kayak gitu kan. Alhasil karena keteteran kan manajemen di situ kan, manajemen Betul. berperan. Nah, manajemen itu tidak seimbang, manajemen operasional itu tidak waktu itu saya masih belum mengerti apa namanya Scrum, Hmm. masih belum ngerti waterfall, pokoknya jalan hajar aja gitu kan. Saya masih ngertinya ilmu bisnis konvensional aja kayak gitu kan. Saya promosi, kemudian kualitas nggak bagus, kemudian project banyak yang nggak selesai, tapi nggak bagus juga. Alhasil pengeluaran harus terus jalan gitu kan. 2015 Januari saya ingat banget waktu itu akhirnya saya berharap ini mau bangkrut karena otomatis nggak ada uang buat ngegaji waktu itu, jadi minus. Jadi Sampai minus ya. saya 2015 Januari mau nggak mau ya, waktu itu mohon maaf nih, ini saya bukan ngajarin, jangan sampai ya teman-teman ya, itu saya sampai minjem ke rentenir. Hmm. Sebenarnya riba, sebenarnya Iya, saya orangnya iya. anti riba gitu kan. Akhirnya saya bingung itu karena saya nggak punya uang, karena saya nggak punya tabungan, karena saya nggak punya investor. Akhirnya saya waktu itu 2015 awal itu saya pinjam ke rentenir karena kan rentenir gampang ya, Iya. gitu kan. Akhirnya saya pinjam ke rentenir uang untuk bayar gaji teman-teman. Tapi di sana saya langsung sadar gitu kan bahwa ini ada yang salah nih gitu kan. Ini saya harus stop marketing, saya harus fokus membenahi dapur gitu kan, membenahi operasional. Akhirnya promosi saya hentikan, saya benahi, kemudian saya tingkatkan kualitasnya sedikit demi sedikit. Januari, Februari, Maret itu mulai seimbang lagi Hmm. kayak gitu sampai sekarang kayak gitu. Jadi sempat bangkrut juga gitu, saya sampai stres juga, aduh gila ini uh, gimana ngegaji Hmm. teman-teman karena kan nggak mungkin juga keringat orang nggak kita Nggak ini gitu digaji. kan. Seperti itu. Oke. Jadi nggak enak kalau dilihat tadi kan kayaknya enak terus ya Iya, diceritain. iya, iya. Founder dan CEO kan kesannya tuh enak gitu Enak. ya, jalan-jalan gitu kan. Ternyata pusing. Pusing juga ya. Iya. Oke, langsung nih dari pertanyaan dari teman-teman member premium Kang. Pertanyaan pertama ini, gimana cara bangun relasi dari startup Cyberlabs ketika baru berjalan sehingga dapat banyak klien kayak Telkom, Kemendikbud dan lain-lain? Mm-mm. Promosi yang bagus dulu atau bagaimana katanya? Nah, gini, tipsnya adalah coba ada gaya di sini. Nah ini, jadi langkahnya adalah satu, di langkah kedua sih sebenarnya. Nah ini nih, jadi waktu itu pertama ketika saya membangun usaha, saya diajarin waktu itu kan saya bilang bahwa saya sekolah bisnis itu kan 3 bulan itu kan. Nah, memang mentor saya atau guru saya itu yang di sekolah itu bilang bahwa kamu harus punya visi, kamu harus punya misi, kamu harus bikin itu gitu kan. Kamu harus bikin planning 10 tahun ke depan gitu kan. Akhirnya saya bikin bahwa saya berharap 10 tahun ini mau jadi apa, seperti apa kayak gitu. Tapi waktu itu saya hanya masih bisa melihat gambaran besarnya. Saya hanya pengen saya berharap ini menjadi seperti ini tapi nggak tahu langkahnya bagaimana kayak gitu kan. Nah, tadi kan ada dapat klien sampai 500 itu gitu kan. Nah tadi, jadi pertamanya adalah saya jujur ada istilah kayak gini. Dulu mantan bos saya, kan saya sempat kerja di Kerja orang, ya. sempat kerja di orang kan. Mantan bos saya sempat bilang kayak gini, apa namanya? Kalau kamu pengen jadi orang kaya, kata dia, itu gaulnya harus sama orang kaya. Kalau Ustadz bilangnya kalau kamu pengen soleh, gaulnya sama orang yang soleh Soleh. juga. Nah, kita pengusaha,
mikirnya go-nya sama pengusaha. Nah, ini the power of komunitas. Nah, kan di Indonesia banyak sekali komunitas sekarang. Saya pengusaha, makanya saya coba cari di internet. Komunitas pengusaha Bandung. Itu ada beberapa, memang nggak banyak, tapi ada beberapa. Waktu itu saya join ke sana. Jadi selain itu, jadi selain promosi, tadi saya punya website, saya optimalin. Tapi waktu itu memang tidak ada budget kayak pasang iklan di Google AdWords, nggak ada budget kayak gitu-gitu lah ya. Karena kan ini sifatnya B2B banget nih si Cyberlab ini gitu kan. Akhirnya saya, nah ini, join komunitas. Jadi join community tips yang kedua, setelah saya punya planning, pokoknya saya harus punya sekian, pokoknya saya berlab harus begini, saya join ke komunitas yang memang berhubungan sama apa namanya, Bisnis. bisnisnya saya gitu, bukan bisnis sih sebenarnya. Join ke sesuatu yang memang berkaitan sama ininya saya, ruang lingkup saya. Karena saya pengusaha, makanya saya join ke komunitas. Coba aja cari di Google, itu banyak kok yang orang di Jakarta, tinggal ketikin komunitas Jakarta. Kayak gitu kan, saya berelasi intinya kayak gitu kan, bernetworking kayak gitu. Waktu itu, jadi teman-teman komunitas saya tuh ya, kalau sekarang tuh suka kaget. Ih, saya inget banget loh dulu si Kang Sarif ya, dulu masih pakai motor-motor kesini dekil-dekil gitu kata dianya. Sekarang udah lumayan lah gitu ibaratnya bisnisnya gitu. Ya karena bukan apa-apa, karena bener tadi kerasa ketika kita pengen jadi orang kaya, ketika kita goal sama orang kaya, secara tidak langsung taraf kita akan meningkat kayak gitu. Ketika kita jadi apa namanya, kita pengen soleh, kemudian tiba-tiba kita deket sama orang soleh yang rajin sholat, kan jadi kepaksa. Tadinya malas jadi kepaksa kan, ibarat. Nah itu pun begitu. Jadi saya gaul sama beberapa pengusaha, saya join ke komunitas. Cuman banyak waktu itu, memang saya masuk ke banyak komunitas bisnis. Saya coba masuk, kemudian di sana saya kenalan sama banyak pengusaha juga. Kemudian tadi dari sana saya coba kenalan, akhirnya dapatlah beberapa kenalan kayak gitu, para pengusaha yang memang butuh apa namanya, ada yang butuh website, ada yang butuh macam-macam kayak gitu. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, jadi langkah awal yang saya lakukan memang kami join community yang di Bandung dulu, karena kalau misalnya pasang-pasang iklan kan agak mahal tuh gitu kan. Ya udah deh, kami yang murah aja dulu. Kok komunitas kan kadang nggak bayar ya gitu kan. Kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua Kang nih. Apakah awal membangun startup butuh investor katanya? Kalau iya, bagaimana cara mendapatkan investor? Nah, itu penyakit saya dulu, teman-teman. Jadi saya dulu pada saat ngebangun Cyberlab itu berpikirnya investor, karena memang nggak tahu kenapa ya, zaman-zaman sekarang nih, zaman-zaman eh, unicorn, dragon atau apa gitu ya istilahnya, yang sekarang itu kan Yang lagi ngehit seolah ya? yang lagi ngehit itu, kayaknya investor itu sesuatu yang didewakan. Betul. Jadi memang saya waktu itu sempat ke bawah. Jadi 2015, saya kan ngebangun 2014. Saya hanya berpikiran bahwa saya pengen bangun bisnis. Udah gitu aja. Tapi 2015 2016 sudah mulai banyak si A startup apa dapat investasi. Kemudian 2016 makin makin menggila aja tuh investasi-investasi. Nah, saya mulai kecuci otaknya bahwa saya butuh investor waktu itu. Kemudian saya berpikirlah untuk mencari investor juga waktu itu. Tapi saya lupa dengan tujuan utama saya berbisnis. Jadi saya berbisnis untuk mencari investor, Investor, benar. bukan untuk tujuan goal utama saya. Kan sebenarnya saya bisnis untuk apa namanya, misalnya saya pengen ngebantu UKM, UKM. kayak gitu kan. Nah, saya lupa waktu itu tujuannya, goalnya saya lupa. Akhirnya saya fokus bikin pitch deck, namanya elevator pitch dan lain-lain, presentasi dan lain-lain. Tapi di sana apa yang mau dijual dari Cyberlab? Kayak gitu kan. Karena saya hanya menjual ide saya, kayak gitu kan. Waktu itu kan ada Atom, ya. Atom waktu itu masih gimana-gimana lah, masih belum macem-macem. Saya hanya fokus ke investor. Kemudian investor pertama saya coba datengin, saya ditolak. Investor kedua, tadi kan saya menang lomba A, B, C, awalnya ditolak. Itu awalnya nggak pernah menang. Kemudian saya jadi trophy hunter tapi nggak pernah menang. Kemudian saya datengin investor A, nggak pernah ada yang mau kayak gitu kan. Karena satu, mohon maaf ya, tidak menjual dari latar belakang saya. Kebanyakan investor
Nih, itu biasanya melihat latar belakang foundernya, lulusan mana, latar belakangnya apa yang bisa dijual sama saya, gitu kan. Saya cuma lulusan SMK, teman-teman co-founder saya juga lulusan SMK, tidak menjual lah kayak gitu kan. Jadi ibaratnya investor banyak yang bouncing kita bilangnya ya. Nah, kemudian apa namanya, dari segi produk juga udah berapa tahun bisnisnya, sekian gitu kan, baru 2 tahun atau baru 1 tahun. Stres dong waktu itu Iya, saya, betul karena aduh betul. kok nggak ada investor yang mau ya. Nah akhirnya saya waktu itu disadarkan, karena banyak gagalnya pitching gitu kan, ini kayaknya saya ada yang salah deh. Harusnya saya fokus lagi ke tujuan utama saya. Saya ngebangun bisnis kan bukan mau cari uang investor. Saya kan bangun bisnis untuk menjual produk. Saya fokus aja bikin produk dan jual ke konsumen, karena konsumen itu investor nyata. Misalnya saya jual apa ke Kang Kukuh ya, Hmm, Kang Kukuh beli, saya dapat duit, ya udah gitu kan, mending begitu aja iya. fokusnya. Saya fokus ke sana, saya fokus jualan, saya fokus memperbaiki produk. Lama-lama secara tidak sadar ya tadi, akhirnya klien makin banyak, saya labnya makin dikenal. Nah sekarang ya, to be honest ya, sejujurnya ya, itu investor yang nyari kami sejujurnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih yang termakan termakan Tercuci mindset otaknya ya. tercuci otaknya seperti saya gitu ya dulu ya, apa-apa kayaknya butuh investor nih gitu kan. Uang investor yang sekian miliar itu hanya buat scale up. Hmm, Scale up itu berarti untuk memperbesar bisnis yang sudah tumbuh. betul. Tapi kalau belum tumbuh, sebaiknya teman-teman itu sendiri dulu aja kalau masih bisa sendiri kayak gitu kan. Nanti kalau memang udah mau stamping stone, wah kayaknya ini biar lebih apa namanya, scaling gitu kan, baru cari investor lebih tertarik karena saya udah tahu tipsnya lah gitu kan. Ibaratnya investor tuh maunya apa Hmm, sih sekarang tuh gitu kan. Kemudian sekali pitching juga ya alhamdulillah gitu kan ya, maksudnya ada beberapa yang tertarik kayak gitu. Jadi investor itu jangan dijadiin modal awal kalau bisa. Kalau enggak, kalian mati karena iya mereka betul. akan minta bargaining atau minta tawaran saham yang super tinggi Gitu kayak ya. gitu. Heeh. Ya kalian bisnis masih muda, masih Hmm, kecil, tiba-tiba kalian minta investor baru 1 miliar diinvest, pasti dia mintanya udah oke, saya minta 60% atau 50% kayak gitu kan. Ngapain kita jadi kayak kerja di betul. orang kayak gitu. Tapi kalau kayak sekarang kan, oke saya minta 1 miliar tapi misalnya berapa persen aja ya, kayak gitu karena nilai jual kita lebih tinggi kayak gitu. Jadi sering berjalannya waktu sebenarnya ya. Jangan Betul, fokus ke sana dulu ya. betul, Fokus ke betul, tujuan kita awal membangun bisnis itu apa betul, ya, seperti itu. betul, betul, iya, Oke. Oke, seperti itu. Pertanyaan ketiga nih, Kang. iya. Bagaimana cara kita memastikan startup yang kita buat nanti berkembang untuk kedepannya dan Mm-mm. memiliki customer setia katanya. Jadi loyal, kita bilangnya loyal customer ya. Loyal customer. Nah, loyal customer ini sebenarnya macam-macam. Teman-teman bisa banyak tips. Ada namanya garansi, kayak gitu. Ada namanya kualitas, kayak gitu kan. Nah, kalau kita pengen misalnya punya apa namanya tadi, memastikan apa tadi? Kalau customernya itu setia katanya. Nah, itu gini aja. Kalau dia balik lagi, nah itu berarti loyal customer. Hmm, Kalau dia balik lagi. Tapi kalau dia nggak balik lagi, nggak pernah komunikasi sama kita udah harus curiga. Wah, kayaknya ini customernya sudah tidak. Makanya saya di sini ada namanya KPI, Key Performance Indicator. indikator. Jadi saya selalu apa namanya, minta ke tim saya, ke tim support. Jadi saya ada tim support. Sekarang kan udah mulai bisa tuh ya bikin Hmm, tim support. Saya udah minta, coba tolong di engagement tuh apa sih namanya, di maintain customer yang udah ada yang 500 tadi. Jangan sampai mereka kabur, jangan sampai mereka akhirnya tidak loyal kayak gitu kan. Coba kepuasannya gimana, kualitasnya gimana kayak gitu. Jadi sudah mulai ditanya aja, ditelepon aja. Misalnya ada yang beli hydro, misalnya beli toko online, gimana hydronya udah dipakai belum bu? Oh belum. Alasannya kenapa? Alasannya karena misalnya saya lagi hamil 9 bulan, kata dia. Oh ya udah, melahirkan dulu aja gitu kan. Cuman ditanya sama kita tuh, jadi ada tim yang memang khusus. Saya sih nggak bilang tim yang aneh-aneh ya, tim apa, pokoknya kalau kita masih kecil startup, udah aja tim support aja udah. Tim support itu adalah tim yang memang, ya kan, Kodepolitan juga ada tim supportnya iya. ya. Itu tim yang menghandle ibaratnya ketika ada pertanyaan dari customer, kemudian juga engagementnya kayak gitu. Nah, dan dilihat
kayak gitu. Misalnya kayaknya ini customer yang lama kayaknya kok nggak balik lagi, kayaknya aneh deh gitu kan, kayak Jadi gitu. bahan evaluasi juga kali ya. Bahan evaluasi juga kayak gitu. Oke. Seperti itu. Oke, lanjut nih Kang. Karena jamnya udah jam 8. Ha-ah. Kita lanjut, bagaimana cara memiliki semangat yang mantap apabila sedang membangun startup atau belajar coding, dan bagaimana cara menikmatinya katanya. Nah, pertama biasanya gini, eh, ketika misalnya saya pasti ada titik jenuhnya juga ketika bisnis, karena bisnis itu bukan sesuatu yang mudah ya teman-teman ya. Jadi memang apalagi banyak masalah, 1001 masalah, teman-teman akan menghadapi 1001 masalah ketika teman-teman jadi founder. Masalahnya itu masalah SDM, masalah tim, masalah customer, kemudian masalah apalah dan itulah gitu kan. Bagaimana agar kita stick to the plan atau tetap fokus pada tujuan kita. Nah, pertanyaannya adalah biasanya kalau saya saya pertama ketika saya jenuh itu, saya orang visual kebetulan. Biasanya itu saya berbisnis untuk apa? Kayak gitu. Kayak gitu, heeh. Jadi ketika misalnya saya berbisnis karena saya pengen menghajikan orang tua misalnya atau pengen apa. Tapi sebaiknya tidak seitu, karena kalau udah naik haji berarti udah dong selesai beres kayak gitu. Cuman gini, oke, saya misalnya berbisnis karena saya pengen misalnya membantu sebanyak orang kayak gitu kan. Nah, itu memang harus spesifik ya. Kalau saya kebetulan mimpinya apa kayak gitu kan. Tapi teman-teman harus berpikirnya itu jangan sendiri, tapi berpikir untuk orang lain. Nah, itu biasanya sama saya di print atau ditulis minimal, kemudian saya tempel itu di saya punya styrofoam di kamar, kemudian saya tempel kayak gitu kan, bahwa saya pengen A, saya pengen B, saya misalnya pengen jadi perusahaan yang apa, minimal punya berapa karyawan kayak gitu. Jadi sebelum itu tercapai, yang tadi 10 tahun misalnya, ketika kita jenuh di tahun kedua, di tahun ketiga kita udah jenuh, kita udah stres, itu kita akan ingat, oh ini goal saya belum tercapai kayak gitu kan. Ketika kita gagal fokus misalnya tiba-tiba di 3 tahun pertama, kayak tadi saya kan mau bangkrut tuh, tiba-tiba ada, saya ingat banget, tiba-tiba ada teman saya nawarin, Rif, bisnis kuliner itu menjanjikan loh gitu kan. Wah, kalau enggak itu inget mimpi saya, itu mungkin saya fokus langsung ke bisnis kuliner atau ke bisnis yang lain yang ibaratnya seolah-olah lebih cantik gitu kan, padahal kan belum tentu juga. Makanya itu harus punya planning tadi 10 tahun sampai goal kita tercapai. Kalau udah tercapai, bikin lagi goal yang baru yang lebih besar lagi. Dulu goal saya memang ingin membahagiakan orang tua, ingin punya rumah kayak gitu, ingin punya kendaraan, tapi kemudian itu tercapai dengan lebih cepat, alhamdulillah. Nah, akhirnya saya punya tim. Saya pikir kalau sampai saya berhenti sampai sini misalnya, ini tim saya mau seperti apa? Saya pengen lebih banyak punya tim kayak gitu kan. Saya lebih banyak punya customer kayak gitu dan lain-lain. Jadi itu ditulis, dicatat dan ditempel kalau bisa. Jadi ketika jenuh, ketika pusing, ketika apa gitu, atau lagi ngoding, lagi apa, teman-teman itu langsung ingat lagi ke situ kayak gitu. Tapi kalau stres nggak apa-apa, istirahat sejenak juga nggak apa-apa. Misalnya 1 hari tapi jangan kelamaan, 1 hari 2 hari aja udah, jangan sebulan kayak gitu kan, ya cukup kayak gitu. Tetap harus ditulis ya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya Kang, pertanyaan selanjutnya nih. Berapa gaji karyawan dan keuntungan yang didapat waktu pertama kali memulai startup katanya? Dari 1.250.000 kali ya, iya. Yang pertama. Enggak, sebenarnya waktu itu kami belum gajian karena belum, memang ya to be honest ya, sejujurnya ya. Jadi waktu tadi kan co-founder, kebetulan mereka itu masih bekerja di perusahaan orang lain. Jadi mereka belum full waktu itu. Jadi 1.250.000 itu sama saya memang tidak dibagi-bagi karena mereka masih bekerja, jadi kami masih part time, jujur. Jadi saya tidak bisa mengatakan karena gini, latar belakang kami semua itu bukan orang kaya. Jadi ketika kami berhenti pekerjaan, kasihan juga, mereka mau makan apa, kan gitu kan, ibaratnya mereka tetap harus makan kayak gitu. Jadi saya nggak bisa bilang, oh mereka cuma digaji 400.000, kosan saya aja waktu itu 500.000 waktu itu di Banjaran, nggak nutup kayak gitu. Jadi kami ya udah part time sampai di satu titik dimana oke, kayaknya kita bisa gajian nih, minimal tidak besar, minimal misalnya UMR dulu dah cukup, ibaratnya kayaknya misalnya cukupnya
eh tapi kan teman-teman jangan head on juga, Hmm. ibaratnya awalnya gajinya 4 juta misalnya, waktu itu jujur bisa beli A, bisa beli B, bisa beli C gitu kan. Ya udah kami gajian ibaratnya masing-masing 1,5 juta, kayaknya ini masih cukup deh buat bayar kosan, buat makan, buat apa, dikali 4 berarti kan itu kurang lebih 6 juta ya. Ya udah 6 juta dulu ini cukup, kita keluar ya dari kantor, kita fokus ke sini, Hmm. seperti itu. Tapi kalau untuk tadi pegawai kan kami udah mulai nge-hire orang. Nah, jujur jujur itu kami menggaji orang itu tidak besar. Itu di bawah UMR kayak gitu. Terserah deh orang mau ngomong apa, mau ngomongnya misalnya, karena kan banyak juga yang masih belajar. Tadi teman-teman kan ada di kelas saya juga dari SMK, itu kan pada masih belajar Hmm. juga. Jadi kita deal-dealan aja sama si tim gitu kan, misalnya ya udah sok gimana kalau misalnya kamu kerja di sini gajinya segini dulu gitu kan, mau apa tidak kayak gitu, seperti itu. Jadi memang nggak langsung Nekat ya. nekat UMR gitu kan. UMR Bandung kan agak tinggi sekarang, dikali berapa, aduh udah nggak akan bikin startup dong nantinya kayak gitu. Jadi Nah, seperti itu. Awalnya mereka part time dulu buat menutupi kebutuhan ya ya, buat co-founder. foundernya ya. Co-founder, tapi kalau untuk setelah itu punya tim yang memang profesional, itu kami gaji memang tidak UMR tapi di bawah UMR, tapi tidak terlalu jomplang Jomplang. kayak gitu. Saya ingat banget waktu itu. Deal-dealan aja dulu karena mereka juga masih belajar kan. Kalau misalnya mau ya udah kayak gitu, Oke, kesepakatan lah. seperti itu. Heeh, kayak gitu. Next nih pertanyaan selanjutnya Kang. Oh, ini di skip kayaknya. Ada yang di skip ya karena mungkin sudah terjawab dari materi sebelumnya Kang. Iya, Saya skip. Yang selanjutnya, dalam perjalanan membangun startup, apa sih tips biar bisa tetap kompak dengan partner dan bisa struggle dengan sekarang sampai dengan sekarang katanya. Kan iya, kalau dilihat tadi katanya tinggal satu nih iya, dari tiga iya, jual itu. betul, betul. Jadi gini, memang kita nggak bisa naif ya. Kita nggak bisa ibaratnya kita punya tim yang tadinya satu, pada saat kita bikin satu startup, kemudian awalnya kita satu visi, satu misi, satu mimpi, kemudian tiba-tiba ada yang keluar. Tapi di sana saya itu pendewasaan. Saya semakin banyak belajar gitu kan, bahwa oh ternyata masing-masing orang itu punya goalnya masing-masing kayak gitu kan. Si A punya goal seperti ini. Hmm. Mungkin saya pengen bikin startup karena saya memang berjiwa wirausaha misalnya. Tapi si B mungkin ibaratnya dia memang karena ibaratnya dia pengen ikut karena memang dia butuh uang atau apa. Nah, intinya saya mencoba untuk men-inline-kan kayak gitu. Ibaratnya kebutuhan si A, saya biasanya saya interview, kamu pengen apa, kamu pengen apa, kamu pengen apa. Kalau terus kita coba inline-kan dalam satu mimpi Cyberlab. Jadi si Cyberlab ini memiliki banyak mimpi yang memang tidak pecah-pecah ya, tapi dalam satu eh, lurus gitu, maksudnya satu jalan gitu, tapi nantinya goalnya itu bisa ke mimpi A, bisa ke Hmm. mimpi B, bisa ke mimpi C. Misalnya saya pengen jadi programmer terkenal, ya udah bareng. Tapi kalau misalnya tidak, di jalan ternyata orang itu memang tidak menemukan hal itu, tapi kita sudah berusaha ke arah sana gitu kan, ya sudah nggak usah dipaksakan juga teman-teman kayak gitu. Yang penting kita sebagai leader itu harus fleksibel, jadi jangan egois juga. Hmm. Betul. Kemudian itu yang paling penting, yang kedua adalah komunikasi. Jadi eh, apapun yang terjadi di perusahaan itu komunikasikan. Ketika waktu itu perusahaan lagi banyak uang, kami komunikasi. Kita jalan-jalan, kita punya untung. Ketika perusahaan lagi nggak punya uang, gitu kan. Kadang Komunikasi. kami komunikasi, aduh mohon maaf nih, saya berlab lagi turun, gitu kan. Paling gajinya kita rapel ya, paling kita bayar dulu misalnya 3/4, 1/4-nya misalnya bulan depan misalnya kayak gitu. Komunikasi, karena basically kejujuran itu bisa dilihat sama timnya teman-teman kayak gitu. Ini Kang Sarif ngomong memang apa adanya Hmm. kayak gitu kan. Ketika besar, besar bersama. Ketika turun, ya kita tetap upayakan agar ibaratnya mereka bisa paham. Karena di sana kan kita sekarang menyeleksi ya, mana tim yang dewasa, mana tim yang mengerti, mana tim yang memang saya emang nggak mau tahu misalnya kayak Hmm. gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Betul. Misalnya dia nggak mau tahu tiba-tiba keluar terus mencari perusahaan lain, ya nggak masalah. Kita nggak usah sakit hati, nggak usah kayak gimana. Ya udah, kita mah
Yang penting komunikasi dan jujur aja gitu. Jadi ketika jangan untung besar tiba-tiba mereka jadi nggak dapat apa-apa juga, kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi komunikasi. Oke, berarti komunikasi buat Heeh. membangun kekompakan Iya, ya. kami sering ngadain Oke, meeting gitu rutin kan, ya. rutin gitu kan, bahwa ini Cyberlab sekarang lagi di tahap apa, kemudian akan seperti apa. Jadi satu tim 28 orang tadi gitu kan, tahu oh Cyberlab itu akan begini, akan masuk ke sini, kemudian strateginya nggak, memang nggak full strategi secara teknikal, cuman mereka tahu bahwa abis ini ke sini, abis ini ke sini, kayak gitu. Jadi mereka itu jadi nggak top-topnya aja, nggak chief-chiefnya aja yang ibaratnya tahu ini mau kemana terus mereka cuman ngegosip di belakang, nggak, tapi semua tim itu jadi tahu bahwa ini goalnya kita mau kemana, kita mau berlayar kemana, kita mau menuju kemana, kayak gitu. Oke, Mm-mm. seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Kang Dede tadi ya. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya Kang. Iya. Bagaimana cara memvalidasi ide startup biar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mm-mm. serta sumber pemasukan dari mana saja katanya. Ya, nah ini Ide ya. ide. Jadi idenya itu adalah pertama kalian harus riset dulu teman-teman. Jadi jangan ibaratnya kebanyakan itu kalau saya lihat banyak sekali startup itu teman-teman saya baru 1 tahun udah collapse kayak gitu kan, karena mereka memulai bisnis startup itu dari hobinya mereka sendiri, dari idealismenya sendiri, dari individualismenya mereka sendiri. Kalau saya kebetulan itu membangun startup itu dari satu kebutuhan kayak atom hydromolekul gitu kan, saya lihat. Jadi jangan mentang-mentang kalian orang IT, oh saya pengen bikin ini deh apa namanya, software yang canggih deh karena kayaknya keren banget deh gitu kan, bisa merubah dunia bla 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 bla. Padahal ketika udah jadi itu nggak ada yang Nggak ada yang beli. beli ya, Heeh, nggak ada yang pakai. percuma. Kalian kan mau bikin bisnis, bukan mau jadi seorang inovator aja gitu kan. Iya, mungkin 1 kali 2 kali kalian akan diliput media, tapi kalau nggak ada uangnya juga percuma Betul. kayak gitu kan, karena kan tidak makan publikasi gitu kan. Nah, kalian riset. Pertama riset dulu ke pasar, bisa kalian melakukan survei namanya. Kan sekarang ada WhatsApp, ada Facebook, ada apa, kan cek gitu kan. Kayaknya coba saya tembak deh ke teman saya 1.000 yang ada di Facebook atau di WhatsApp, misalnya ada 500 orang atau berapa orang gitu kan. Kalau misalnya bikin kayak gini, tadi juga kan sebenarnya kan Hydro itu kan karena ternyata masih banyak nih UKM yang butuh website, Website ya. ada kebutuhan. Harganya pun awalnya bukan 700.000, awalnya harganya sama kami 2,5 juta, ternyata nggak laku. Kemudian kami turunin kayak gitu kan, coba deh 1,5 juta, ternyata masih kurang, ya udah deh di 700 deh gitu kan. Tapi sama kami memang divalidasi ini untung apa rugi, kemudian kami bisa dapat untung lagi di bagian mananya kayak gitu. Jadi nggak 700.000 tiba-tiba kami jadi nombokin, enggak. Kami lihat dulu, kami riset dulu daya beli Indonesia kalau memang target pasarnya teman-teman orang Indonesia. Jadi itu kalian melakukan riset dulu. Pertama, ide bisnisnya itu bisa lakukan dengan Facebook, WhatsApp, Google, apa namanya, Google Survey atau apa namanya, Survey Monkey dan lain-lain. Kalian lihat kayak gitu. Kemudian buat teman-teman, nah ini yang punya tim itu kalau bisa bikin MVP, minimum viable produknya dulu. Jadi jangan langsung, saya tahu soalnya orang IT itu pengennya tuh langsung perfect, kayaknya kurang A deh, kayaknya kurang Tambah B deh, tambah ya. tambah deh, apalagi CEO gitu kan, egoismenya ada gitu kan. Kayaknya ini nggak akan bisa jalan kalau misalnya nggak ada fitur A, nggak ada fitur B, nggak ada fitur C. Itu bahaya, itu bumerang, nanti kalian malah si produknya nggak jadi-jadi. Kalian bikin dulu minimum viable product namanya. Jadi prototyping dulu. Jadi setelah survei, oh ternyata orang itu butuhnya apa, kalian bikin dulu MVP-nya, kalian lempar ke pasar, lihat gitu kan, kurangnya apa, minta feedback. Kalau kurang, kalian perbaiki. Kemudian baru kalian bikin versi fullnya. Makanya kan ada beta, Ya, ada apa, ada versi 1 versi 2 dua gitu ya. kan. Nah, pas betanya lempar. Jadi jangan ujuk-ujuk versi 1 gitu. Bikin versi beta dulu, testing dulu, terima feedback dulu. Ada yang mau beli apa enggak. Produk dikatakan valid ketika ada yang mau beli Beli. atau ada traction yang mau beli atau yang mau download, itu dikatakan valid. Produk tidak dikatakan valid kalau tidak ada yang misalnya yang mau beli atau misalnya tidak ada yang mau download kayak gitu. Jadi bikin MVP-nya dulu, jangan langsung sempurna kayak gitu. Berarti yang pertama riset ya, paling Iya penting itu betul. tentunya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Kang.
apakah dalam mencari partner harus yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dengan kita? Mm-mm. Contoh seandainya kita bagus dalam teknis, maka kita harus mencari partner yang bagus dalam bisnis. Apa harus seperti itu katanya? Sebenarnya sih gini ya, bagusnya iya, to be honest, sebaiknya iya. Jadi ibaratnya gini, kalau saya bisa promosi marketing gitu kan, partner ya, kita bicara partner ya, bukan tim, bukan pegawai misalnya, bukan staff. Karena kalau staff itu kan kita bisa hire, kita butuh orang marketing ya, kita tinggal cari orang marketing. Tapi kalau partner itu sebaiknya yang memang punya satu kompetensi yang berbeda. Berbeda. Karena kalian, terutama saya pribadi, itu kan nggak punya uang. Misalnya gini, saya programmer, dia programmer, ya siapa yang mau promosiin barangnya dong gitu kan, misalnya kan. Kemudian saya orang marketing, dia orang marketing, ya siapa yang mau siapa yang mau bikinnya gitu kan. Kalau bisa ketika kalian mencari partner, memang itu yang klop. Ibaratnya saya orang marketing, saya coba orang teknis. Ketika saya orang teknis, saya carinya orang marketing atau yang bisa bisnis. Tapi jangan mengharapkan tim yang sempurna dulu, teman-teman, kayak gitu. Karena kalian semua sambil belajar kayak gitu kan. Itu pertama. Jadi sejujurnya iya. Kedua, itu kalau bisa carinya yang punya karakter berbeda. Ada yang dominan, ada yang non dominan. Kayak gitu kan, suka ada tuh psikologi tes kayak gitu kan. Misalnya kalau dua-duanya dominan, saya orang IT misalnya, saya orang teknis programmer, saya orangnya dominan, pengen menguasai gitu, dominan. Saya punya tim marketing yang dominan juga. Saya soalnya dulu sempat kayak gitu juga. Jadi sebelum bikin Cyberlab itu zaman-zaman jahiliyah gitu kan. Ya, saya tuh sempat memang suka usaha. Saya seneng bisnis. Saya orangnya agak sedikit dominan gitu kan, punya ide A. Punya orang yang super geek, orang IT, tapi dia juga dominan, ujung-ujungnya malah berantem. Karena dia pengennya A, saya pengennya B gitu kan. Tapi di sana saya belajar kayak gitu kan. Saya nggak bisa ngikutin, maksudnya masing-masing di antara kalian itu juga harus saling mengerti gitu. Makanya tadi ada riset produk. Jadi cari yang dewasa lah kayak gitu kalau cari partner tim kayak gitu. Karena kalau misalnya kadang kita nggak bisa ngikutin dia juga, karena memang misalnya pasar mengatakan seperti ini, tapi dia pengennya bikin seperti ini kayak gitu kan. Ya susah, nggak akan klop kayak gitu. Kita leader kan ibaratnya sebagai co-founder harus punya ilmu apa namanya, persuasif ya, apa namanya, mengajak kayak gitu kan. Dan ilmu apa namanya, uh, ilmu yang memang bisa membuat orang paham gitu, kenapa kita harus membangun A, kenapa kita harus membangun B kayak gitu. Jadi satu kompetensinya, kedua itu kalau bisa sih karakternya juga agak sedikit yang berbeda juga. Nah, sambil jalan, kalau misalnya belum ketemu nggak apa-apa, Berproses. berproses Dewasa. aja. Sama kedewasaan penting juga itu. Penting banget, penting Nggak mau banget. saling menang nih, sama-sama mau menang. Betul, betul. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Kang. Bagaimana cara mendapatkan pendanaan dari investor untuk sebuah startup? Kiat-kiat apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara bertahan di tengah menjamurnya startup di Indonesia? Oke, kayak gini. Tadi tipsnya investor ya, saya kasih apa namanya, saya kasih tips sedikit. Kalau misalnya buat teman-teman yang memang punya latar belakang bagus, atau misalnya oke, saya lulusan universitas A, B, C, itu jual. Karena gini, karena investor saat ini itu tidak melihat idenya, tapi melihat siapa yang menjalankannya. Karena kadang investor itu akan memberikan masukan di tengah. Misalnya idenya misalnya kurang bagus, tapi karena dia melihat, oh Kang Kukuh ini misalnya latar belakangnya memang mumpuni di bidang apa, saya misalnya memang hebat di bidang apa. Nah, biasanya investor itu melihat latar belakang dari si foundernya. Tapi kalau seperti saya nih nasibnya nih, ibaratnya latar belakangnya lulusan SMK, bukan lulusan Harvard, kemudian dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian nggak sempat ABC gitu kan ya. Nah, itu ya udah, gini aja. Kalian fokus bikin produk dan ada tractionnya. Traction itu ada transaksinya. Misalnya saya bikin hydro, saya bikin atom, saya jual dalam jangka waktu 1 bulan, ini harus mencapai misalnya berapa yang beli atau berapa yang download. Itu yang penting.
karena misalnya idenya nggak bagus, misalnya oh Hydroma kan cuman website platform kayak gitu, udah banyak kok di Indonesia juga, tapi pas dia lihat tractionnya, oh ternyata 1 bulan dia bisa menghasilkan 300 UKM yang beli gitu misalnya, itu investor pasti mau, karena basically investor itu nyari uangnya kembali, dia invest di satu startup karena pengen uangnya juga balik Balik lagi lagi. sebenarnya, atau minimal ada feedback, entah itu data, big data kita bilangnya, atau macam-macam. Nah itu, jadi pertama latar belakang, tapi kalau latar belakang itu tidak mempan, ya berarti kalian mau tidak mau seperti saya, itu harus berjuang di traction kayak gitu. Kadang ketutup kok mulutnya investor, menurut dia misalnya nggak, idenya nggak bagus, tapi ngelihat tractionnya, wah ternyata traction itu apa, transaksinya, ternyata transaksi itu tidak harus uang ya, maksudnya transaksi itu jumlah download, jumlah yang registrasi ternyata banyak dalam jangka waktu yang cukup minimal singkat, misalnya 1 bulan atau berapa bulan atau berapa minggu, itu mereka seneng, mereka mau invest kayak gitu, Oke. kayak gitu, itu tipsnya. Ya, seperti itu Kang Hafiz, mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya ini belum Kang. Bagaimana tips katanya nih yang tadi, Mm. bagaimana cara bertahan di tengah menjamurnya startup? Nah ini kan Bagaimana? menjamur, buat bersaingnya bagaimana mungkin? Nah sebenarnya gini, saya dulu 2016 kan banyak banget nih startup-startup yang ini. Kalian fokus pada mimpi aja, udah nggak usah mikirin startup lain lah, kayak gitu. Kenapa? Saya tahu bahwa memang sekarang zamannya kapitalisme gitu ya, dimana Betul, ada startup yang memang duitnya lebih banyak, banyak. kayak gitu. Tapi itu tidak menjamin mereka sukses juga kok. Karena banyak banget teman-teman saya, selama saya menjalankan bisnis 4 tahun, itu tidak jarang saya melihat teman-teman saya yang udah diinvest miliaran, itu mati kok. Oh gitu. Jadi saya makin pede ke sini. Oh, berarti yang membuat sebuah bisnis itu berkembang, itu tidak hanya selalu masalah uang. Kadang mereka punya banyak uang, ternyata kita kan nggak tahu faktor A, B, C yang ada di belakang mereka atau internalnya ya, kayak gitu kan. Betul. Misalnya mereka sudah diinvest 1, 2, 3 miliar, mereka sudah pernah ke Silicon Valley, ternyata model bisnisnya tidak bagus, ternyata misalnya co-foundernya berantem, ya udah mereka, saya lihat tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Kalau kita fokus aja, makanya kita harus punya yang namanya, nah ini nih mungkin, mentor. Even bahkan ketika kita nggak punya uang gitu kan, nah ini yang ketiga, tips ketiga, bahkan ketika kita nggak punya uang tapi kita punya mentor gitu kan, kita nggak punya investor nih, kita belajar, bisa misalnya mengenai apa saja kayak leadershipnya kayak gitu kan, kemudian sampai kita bisa apa namanya, bertahan kayak gitu kan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kadang mereka karena terlalu banyak uang terbuai, akhirnya mereka gunakan untuk sesuatu yang sifatnya terlalu apa namanya, kurang penting gitu ya, kayak gitu. Kita nggak tahu lah, pokoknya lebih baik kita tidak boleh kita mikirin kompetitor kayak gitu kan, tapi bukan menjadi satu poin utama bahwa itu hal sesuatu yang harus kita takuti kayak gitu. Karena kadang teman-teman apa namanya, teman-teman startup juga banyak juga yang collapse juga, karena memang maksudnya uang tidak menjamin, ide juga tidak menjamin. Fokus aja sama mimpi kalian, bisnis kalian kayak gitu, tapi bikin strategi juga. Saya begini 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 selama 10 tahun pertama, kemudian setelah 10 tahun bikin lagi yang untuk 10 tahun ke depan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi fokus pada mimpi Mimpi kalian, kalian. iya. Oke Kang. Nih selanjutnya, saya punya ide untuk bikin startup, tapi saya bingung harus mulai dari mana katanya. Dan saya bingung untuk modal dari mana. Kebetulan saya seorang mahasiswa katanya. Ini biasanya Iya. mahasiswa punya banyak ide, cuman Iya. actionnya bingung mulai dari mana Kang. Mulai dari mana ya? Pertama satu, kalau misalnya banyak ide atau bingung mau mulai dari mana, pertama dari apa yang kalian suka dulu. Karena ketika kalian memulai, ini mah klasik banget ya sebenarnya. Kan biasanya kalau motivator ngomongnya kayak gitu tuh. Ketika kalian memulai sesuatu atau bisnis startup dari apa yang kalian suka, jadi kalian tuh passionnya di mana. Startup itu kan tidak harus selalu, misalnya mohon maaf ya, kayak Gojek itu kan sebenarnya dia ojek. Misalnya kemudian Bukalapak dia marketplace kayak gitu kan. Kemudian Cyberlab dia kan soft apa namanya, bisnis software kayak gitu kan.
Nah, kalian sukanya di apa kayak gitu. Hmm. Jadi teknologi itu bukan misalnya gini, ketika saya suka masak, bukan berarti saya harus jadi koki. Saya bisa aja bikin startup gitu kan, tapi yang berhubungan sama makanan misalnya kayak gitu kan. Ketika saya suka travel, bisa aja saya bikin kayak Traveloka kayak gitu kan misalnya. Nah, jadi mulai dari apa yang kalian suka dulu, karena dari sana kalian akan tidak akan gampang lelah untuk apa namanya, mencapai tujuan kalian kayak gitu. Jadi misalnya ketika lelah karena memang passion saya di situ gitu kan, ya alhasil memang apa namanya, jadi kita kerja bisa 8 jam per hari bahkan lebih, karena memang kita asik kayak main Hmm. game kayak gitu kan, kita hobi banget gitu kan kayak gitu. Nah kemudian tadi apa lagi pertanyaannya? Mulai dari mana katanya? Nah, mulai Dari dari mana? Mulai dari apa yang kalian kalian bisa sukai ya. dulu. Pertama dari yang kalian sukai, passionnya. Hmm. Kemudian mulai dari apa yang kalian bisa dulu. Hmm. Cyberlab tidak akan jadi cyberlab kalau saya tiba-tiba, kalau saya misalnya memulai segala sesuatunya langsung ke mobile apps kompetensinya ya. Saya mulai dari bikin website profile dulu, lama-lama naik, belajar sambil berproses, lama-lama baru bisa bikin website yang agak canggih, kemudian baru bisa bikin mobile apps, kemudian baru mengerti yang namanya Scrum, kemudian baru mengerti yang namanya macam-macam kayak gitu. Jadi nggak dulu kalian harus, oh kayaknya saya belum waktunya deh karena saya belum pinter gitu kan misalnya gitu kan, atau kayaknya saya belum punya modal deh gitu kan. Kalian kapan mulainya kalau kayak gitu? Pertama passionnya, kedua dari apa yang kalian bisa saat ini kayak gitu. Jadi dimulai dari apa yang teman-teman bisa tentunya ya, Betul, dan teman-teman sukai, betul, biar kerja tidak terasa berat kali ya, Kang. betul. Oke, ini ada pertanyaan di YouTube dari live kita. Tanya nih, boleh nggak belajar langsung ke Cyber Labs katanya? Terus kontak di mana? Oh, boleh, boleh, boleh. Kalau mau mampir ke Cyberlab, teman-teman ini bisa langsung aja mampir. Sebenarnya ini kami kantor di Buah Batu ya. Kalau Hmm, misalnya yang ada di Bandung atau non di Bandung juga boleh. Tadi kan ada beberapa kantor cabang nih, cuman itu ya. kan kantor marketing tuh biasanya orang marketing. Tapi kalau misalnya ini bisa coba ini aja nih, apa namanya? Teman-teman mungkin bisa saya dicatat aja kali ya ininya. Kebetulan di sini nggak Nggak ada ada ya? lagi di slide-nya. Jadi teman-teman bisa langsung ke websitenya aja deh ya, Hmm, karena di websitenya itu udah ada kontak sana ya. kontaknya banyak. Itu bisa mampir ke kantor kami di Bandung. Kami terbuka karena banyak banget yang kadang Kang Sarif kalau ada waktu ini dong, mangga gitu. Kalau sayanya kebetulan lagi nggak di luar kota. Nah itu di www.cyberlabs.asia. Buka aja itu. Nanti di situ di bagian bawah kanan itu ada kayak alamat kantornya, nomor teleponnya dan lain-lain kayak gitu. Oke, seperti itu. Ini sepertinya ada pertanyaan baru tapi sudah terjawab di sesi sebelumnya maksudnya. Iya. Jadi tidak perlu kita bacakan lagi. Mm. Dan pertanyaan pamungkas dari saya nih, Kang. Nah, Penasaran. mangga. Sebenarnya mimpi besar apa sih saat ini yang Cyberlab sedang kejar gitu? Mimpi Mm. besar apa yang belum tercapai bisa jadi Iya. gitu. Kira-kira Cyberlab-nya apa sayanya? Dua-duanya kali dua-duanya ya. deh, Dua-duanya. dua-duanya. Oke, kalau Cyberlab sendiri sebenarnya gini. eh Kalau dari Cyberlab-nya sendiri, jujur saya pengen, saya ini kayak tadi kan, saya suka banget game. Hmm? Saya pengen banget suatu hari Cyberlab ini, tadi kan teman-teman bisa lihat kantornya Cyberlab ya, ada Lunar Garden, ada apa. Tapi saya pengen banget suatu hari Cyberlab ini memang itu punya kantor yang memang lebih besar, lebih indah, dan lebih apa namanya, nyaman. Tapi bentuknya itu alam, kayak di game-game. Hmm. Jadi ada air terjunnya, ada danaunya. Disebut mungkin, mungkin kok karena sekarang kan udah, kalau kalau kita punya duit ya itu bisa kok ibaratnya bikin apa namanya, danau Buatan buatan betul. kayak gitu kan. Kemudian apa namanya, kantor-kantornya. Jadi yang tadi yang teman-teman lihat yang kantornya yang seperti itu kan masih rumah. Hmm. Cuman saya desain seperti itu. Saya pengen yang bener-bener kayak Dufan. Dufan kan ibaratnya dia luas banget Betul. gitu ya. Kemudian ada wahana ini itu seluas itu misalnya, tapi misalnya di sini tempat buat khusus buat divisi apa, di sini khusus buat divisi apa, tapi indahnya minta ampun. Jadi teman-teman yang kerja di situ juga nyaman. Dan itu saya kasih nama perusahaannya itu Cyberlab, tapi tempatnya saya kasih nama Cybertopia.
Jadi cyber dan utopia. Kayak karena kan utopia itu tempat indah tapi memang tidak pernah eksis di dunia ini. Nah, itu saya pengen. Karena kami punya nama masing-masing. Cyberlab itu kantornya. Timnya itu kami kasih nama Cyber Warrior, Kang. Kayak gitu, Cyber Warrior. Tempatnya itu kami kasih nama Cybertopia. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya awalnya saya bingung saya mau jadi apa gitu kan, karena alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, apa yang saya pengen saat ini udah cukup lah menurut saya. Tapi ada satu orang waktu itu bilang, Sarip kamu kayaknya harus lebih banyak berbagi gitu kan. Awalnya saya orangnya geek, males banget kalau keluar rumah, diminta seminar lah, ngeliatin yang kayak tadi lah, awalnya saya males gitu kan. Tapi gini, ini bukan masalah kamu sombong, ini bukan masalah kamu ria, tapi bagaimana kamu bisa mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang memang kebetulan nasibnya sama seperti kamu dulu. Siapa tahu ada 1-2 orang yang kebetulan nasibnya sama gitu kan, kemudian jadi terinspirasi karena misalnya melihat, oh dulu saya berlab ngebangunnya seperti ini, kemudian lama-lama seperti ini, kemudian jadi ngebangun. Jadi mimpi personalis saya ya, tadi saya ingin mencoba menjadi inspirator buat sebanyak mungkin orang melalui apa yang saya kerjakan. Apa yang saya kerjakan ya teman-teman, kayak gitu. Dan tentunya bermanfaat buat orang lain. Tentu harus bermanfaat buat orang lain, kayak gitu. Oke Kang, karena waktunya juga sudah Iya. jam 8:30 Setengah dan 9 ya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Ini mungkin sedikit cuman berapa tips ya, ini ada 6 tips saya selesaikan ya. Boleh. Pertama buat teman-teman nih, pertama miliki planning kalau pengen usaha minimal. Ini tips sederhana sih, tapi ini ampuh banget. Ini yang saya lakukan, yang kadang orang lupa melakukannya. Miliki planning minimal 10 tahun ke depan. Kedua, kalau kami join community startup untuk nambah ilmu, community bisnis untuk nambah relasi. Mentor. Dan ketiga, miliki mentor. Kalian teman-teman harus punya guru, kayak gitu kan. Carinya kemana itu? Nah, kalau ini kalian kalau misalnya saya marketing nih, saya butuh guru marketing, ya kalian coba aja cari misalnya orang penulis marketing hebat, kayak gitu kan. Atau kalian ya baca buku positif lah, atau majalah kan suka banyak tuh misalnya biografi orang-orang yang hebat di bidangnya, kayak gitu kan. Kalian bisa nyari di mana aja sebenarnya, di internet juga banyak. Kayak misalnya yang technical itu di kampus ITB juga banyak, kayak gitu kan, CTO kayak gitu kan. Kemudian ini jangan ragu melakukan investasi. Nah, ini penting banget. Jadi kalian jangan, aduh sayang uang, mending saya pakai buat beli motor Ninja gitu misalnya, kayak gitu kan. Atau sayang itu saya nggak pernah ragu kalau untuk investasi, kayak gitu kan. Ada uang kita investasi dulu, kayak gitu kan, buat startup. Kemudian yang kelima, ambil setiap peluang. Jadi ketika ada peluang, aplikasikan lagi. Jadi jangan pilih-pilih. Peluang itu boleh dipilih-pilih, di skala prioritaskan. Tapi kalau bisa ambil setiap peluang, even itu misalnya kecil, karena kita nggak tahu peluang itu akan berdampak seperti apa, kayak gitu kan. Contohnya misalnya, Kang Sarif, ini dong misalnya webinar di Kodepolitan gitu. Ini kan peluang buat saya, ibaratnya memperkenalkan saya berlab sebenarnya kan. Ya udah saya ambil, dibanding saya cuma tidur di rumah misalnya, kayak gitu kan. Ya udah saya ini, kayak gitu kan. Itu ambil setiap peluang. Jadi kalian jangan ini banget. Kemudian yang terakhir adalah komitmen, dan terakhir adalah berdoa. Jadi komitmen atau istiqomah ya bahasa ininya. Kemudian berdoa. Nah, ini penting banget, minta doa orang tua atau orang-orang terdekat, kayak gitu. Jadi ini penting. Ini doa ini manjur banget. Kekuatan di luar technical tips gitu kan. Kayak gitu, kayak gitu. Ya paling begitu aja dari saya. Seperti itu. Mungkin ada quotes yang memotivasi buat teman-teman, Kang? Kalau quote sih sebenarnya gini ya, ada mungkin ya. Mungkin saya mengutip kutipan Rasul aja kali ya. Boleh. Bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Itu aja. Gitu aja mulai sih. Dari situ ya. Mulai dari situ aja. Jadi bikin produk yang bermanfaat buat orang lain, kemudian juga lakukan segala sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, karena insya Allah itu bisa jadi magnet rezeki buat teman-teman, kayak gitu.
Dan kembali lagi yang tadi, bahwasannya 9 dari 10 pintu Itu rezeki rezeki ya. itu ya insya Allah adanya di bukan insya Allah malah Ya, itu kan sudah udah dijamin gitu kan jamin. ya, ada di berniaga Berniaga. kayak gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Karena memang waktunya terbatas, terima kasih Kang Syarif sudah hadir di Siap, Kodepolitan. sama-sama. Siap, Sudah sama-sama Kang berbagi Kuku. pengalamannya yang luar biasa. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman Insya Allah yang sedang mudah-mudahan. mulai membangun ya, Iya. Kang Syarif. Dan juga mohon maaf pada teman-teman yang mungkin pertanyaannya tidak disampaikan pada pertemuan kali ini karena memang waktunya sangat terbatas. Insya Allah nanti bulan depan kita akan ada webinar lagi dengan pemateri yang lebih menarik. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Kodepolitan. Nanti akan ada notifikasi ketika kita mengadakan live untuk webinar di bulan selanjutnya. Oke, seperti itu. Siap, Cukup, siap. Kang Syarif. Hatur nuhun Siap, juga hatur Kang nuhun. Kuku. Terima kasih teman-teman juga yang sudah menyaksikan webinar pada malam hari ini. Saya tutup webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.